keyakinan saya seperti itu, jadi masih susah rasanya untuk Oh, masih mengenalkan susah. Yesus gitu. Berarti dari doktrin kecil gitu, nggak pernah belajar gitu, pelajar perbandingan gitu, rasional gitu. Ya, ya, belum, masih Kenapa belum. nggak belajar, Peros? Ya makanya dari sini kan kita ada sering lihat-lihat Komal ini kan sambil untuk belajar toh. Bang Darman, itu Bang Darman, ajarin tuh Bang Darman tuh. Kita pengen belajar tuh Bang Darman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Lanjut, waalaikumsalam, lanjut, Bang Erwin. lanjut. Silakan Bang Darman. Apa saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa namanya itu, soal yang namanya Tuhan untuk manusia itu memiliki hak bebas daripada manusia mau nyembah tokek pun nggak apa-apa, mau nyembah charger pun nggak apa-apa, itu hak bebas daripada manusia kan gitu. Cuman bisa nggak Bang Ferhos uji kelayakan ibaratnya gini, kan kita akan kembali ke arah gini, kalau tokek disembah kita harus buktikan secara akal apa sih yang membuat kelayakan daripada tokek itu disembah. Nah kepada orang yang menyembah charger pun demikian, kepada orang yang menyembah api pun demikian. Kepada Bang Ferhos ibaratnya gini, pertanyaan saya, kenapa saya seorang Daman yang realitasnya bisa Anda saksikan tak bisa dituhankan karena saya manusia, kenapa ada Yesus yang pernah diceritakan yang Anda tidak pernah melihat realitas yang sebenarnya tapi bisa untuk dituhankan? Bisa Bang jelaskan? Ya kalau Yesus ini memang beda dengan kayak manusia seperti kita ini, dia spesial sekali. Dari proses kelahirannya saya sih sudah berbeda dengan kita, karena dia itu dari atas, kalau kita itu dari bawah gitu. Maksudnya kalau dia itu memang dari atas, dari firman yang menjadi manusia, jadi dari Allah sendiri itu yang punya rencana untuk apa. Berarti saat kita bedah berarti karena histori ataupun ceritanya jelas gitu ya Bang ya, Bang Feros ya. Ya, ya, Jelas ya, tentang ya, ya, ya. oh mantap mantap mantap. Jadi ibaratnya kita membahas secara historikal ya. Kalau kita berbicara tentang historikal, ada yang namanya Brahmana, ada yang namanya Siwa, ada yang namanya Krishna yang turun ke bumi menyelamatkan umatnya daripada banjir, bahkan mengangkat gunung dengan jari kelingkingnya, menunjukkan lebih pro player kan gitu. Kenapa gini Bang Ferhos, untuk menengahi itu kan cerita yang sangat konkret di kaum Hindu gitu, sangat historikal bagi mereka. Bahkan penceritaan Brahmana ini jauh lebih luar biasa dan lebih awal daripada ke Kristenan sendiri. Cerita tentang Brahmana, Krishna dan Siwa dan Rahwana sebagai musuh daripada mereka sendiri itu lebih awal daripada adanya Yesus. Kenapa histori daripada Brahmana ini bisa ditolak? Kenapa histori daripada Yesus ini harus diterima? Boleh dijelaskan Bang Feros? Enggak, kalau untuk keyakinan yang lain tuh saya kurang paham ya itu. Ya kan gini, ya kan gini, mencari Tuhan kan dari ini histori kan sejarah kan. Ya, jadi ibaratnya gini, ada dua nih sejarah yang sangat diyakini dan dikonkretkan. Kalau Anda datang ke Hindu mengatakan Brahmana salah, mereka nggak akan percaya karena apa? Sejarah mereka konkret. Jadi menunjukkan apa pola pikir daripada Bang Ferhos sendiri untuk menyatakan bahwa sejarah ini bisa diterima dan sejarah itu harus dibantah. Bisa nggak Bang? Ya, 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 kalau untuk itu saya nggak bisa bantah juga. Kalau untuk agama Hindu itu kan urusan mereka kan gitu. Masalah keyakinan mereka ya seperti itu ya, ya silakan aja. Bukan soal keyakinan, ibaratnya gini Bang, yang paling mudah. Kalau kita percaya sesuatu hanya karena konon katanya, artinya apa? Ada histori, ada cerita di belakangnya. Udah, nah itu menunjukkan bahwa bagaimana cerita yang satu dipercaya, cerita yang lain tidak bisa dipercaya. Nah, kita membahas daripada 3 Abrahamic ya Bang. Pertama, Abrahamic tertinggi dipegang oleh Kristen karena mengatakan bahwa posisi Yesus itu sebagai Tuhan. Yang kedua, diambil alih oleh Islam karena memandang Yesus itu sebagai Nabi. Yang ketiga, Abrahamic yaitu Yahudi mengatakan Yesus itu kepada peringkat tercela, yaitu sebagai penyesat dalam kitab Talmudnya. Maka menunjukkan setiap yang mengatakan penyesat pasti punya sejarahnya. Kepada Islam yang menyatakan dia sebagai Nabi pasti punya arah sejarahnya. Yang mengatakan sebagai Tuhan juga punya sejarahnya. Sekarang ketika simpang siur sejarah ini, kenapa Anda yakin ke arah Yesus ini adalah Tuhan, bukan Yesus itu sebagai Nabi, dan bukan Yesus itu sebagai penyesat? Bisa dijelaskan Bang? Ya, ya, kalau Yesus itu saya yakin sebagai Tuhan itu bukan hanya sebagai Nabi saja, dia juga sebagai Rasul, utusan, itu raja, segala raja. Nah,
itu memang ada yang tertulis di Alkitab seperti itu, jadi itu yang saya imani ya. Jadi Yesus itu siapa itu harus ya. Ternyata susah juga jadi manusia ya. Oke. Itu kalau Anda membawa tendensi keimanan, oke, saya setuju saja. Oke, udah benar tuh jawabannya. Oke. Jadi yang paling mudah aja, Bang. Gini. Di dalam Talmud ya, Bang ya. Apa namanya itu? Di dalam Talmud, di dalam Perjanjian Lama ya, kitab Imamat ya, Pak ya. Itu begini firman Tuhan menunjukkan bahwa ada Yahweh saat itu kan. Anak mudanya kan Yahweh di Perjanjian Lama gitu. Anak muda di Perjanjian Baru adalah Yesus. Sekarang kita mengatakan Yesus dan Yahweh ataupun Yesus dan Bapa adalah satu. Sekarang ada perbedaan narasi. Apa dikatakan Yahweh? Dikatakan Yahweh bahwa orang yang berhaid ataupun wanita yang berhaid, maka apapun yang dia sentuh, maka itu akan menjadi najis. Kata Yesus nih di Perjanjian Baru, hukum Taurat batal setelah Yohanes Pembaptis hadir. Menunjukkan apa? Yesus dan Bapa adalah satu nih. Idenya pasti satu, pola pikirnya pasti satu. Kenapa Yesus datang untuk membatalkan hukum Taurat ataupun menggenapi hukum Taurat? Apa sih misi daripada yang katanya satu? Ibaratnya gini, antara saya sama Bang Aji nih, yang paling muda ya, saya sama Bang Ferhos, saya mengatakan bahwa buah itu adalah sayur. Tomat itu adalah sayur. Bang Ferhos mengatakan tomat itu adalah buah. Menunjukkan keduanya bisa saling bantah-bantahan. Karena apa? Kita hakikat yang berbeda. Karena apa? Anda manusia dengan versi pola pikir Anda, saya juga manusia dengan pola pikir saya. Sekarang gini, ada yang katanya aku dan Bapak adalah satu. Di Perjanjian Lama adalah Bapak juga. Perjanjian Baru, firman yang disampaikan Yesus adalah Bapak juga. Yang Yesus adalah Bapak karena kesatuan. Yang menjadi pertanyaan, Yesus menggenapi atau hukum daripada Taurat itu batal setelah Yohanes Pembaptis hadir. Menunjukkan apa? Ada yang dibatalkan daripada perkataan Bapak, yaitu di dalam Imamat. Apa dikatakan di dalam Imamat? Beginilah firman Tuhan. Apabila seorang wanita melelehkan sebuah lelehan, maka dia dinajiskan untuk 7 hari kan gitu. Menunjukkan apa? Apa misi daripada yang katanya sama, Pak? Katanya sama, yaitu antara Yesus dan Yahweh, tapi kata Yahweh dibatalkan. Bagaimana kita membatalkan kata-kata kita sendiri gitu? Kecuali Anda mengatakan bahwa Yesus ini dan Yahweh beda. Berarti menunjukkan apa? Ada dua anak muda. Anak muda pertama Perjanjian Lama, anak muda kedua ada di Perjanjian Baru. Wajar kalau ada perbedaan. Tapi ini nggak bisa menjadi perbedaan karena anak mudanya sama. Itu gimana, Pak? Ya, jadi kalau itu kan ya ada di Kristen itu ada pemahaman yang berbeda juga antara Allah Bapa dan Yesus itu sendiri kan. Ada yang Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri itu paham yang berbeda dengan saya. Tetap saya hargai, itu kan urusan mereka. Kalau saya itu ada Tritunggal, jadi Allah Bapa itu pribadi yang berbeda. Jadi bagi Bapak Yesus itu siapa, Pak? Yesus itu kok aneh. Bagi saya Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Jadi itu Tuhan juga nggak? Tuhan juga nggak kira-kira? Ya Tuhan juga, tapi otoritas tertinggi itu di Allah Bapa begitu. Kalau Bapa. Berarti dia Tuhan juga, tapi kesatuan ya dalam Bapak ya? Ya dalam esensinya atau hakikat sebagai Allah. Berarti bisa kita katakan Bapak ini Tritunggal juga? Boleh? Iya, saya Tritunggal, makanya saya tadi sampaikan. Oke. Secara ketritunggalan ya Pak ya, otomatis Yesus dan Bapa adalah satu. Pola pikirnya sama nggak kira-kira? Ataupun ide-ide dalam memberitakan dirinya sama nggak kira-kira, Pak? Ya sama, itu satu. Oke, sama. Satu tujuannya ya untuk. Oke, sekarang gini, yang diberitakan oleh Yahweh ataupun Sang Bapa sendiri dalam kitab Imamat ataupun daripada Perjanjian Lama yang dibatalkan di Perjanjian Baru. Boleh Pak saya tanya, misi antara Yesus dan Yahweh yang katanya sama, misinya untuk apa terjadi pembatalan tersebut, Pak? Ya, misinya itu adalah untuk menyelamatkan manusia, karena waktu itu kan banyak manusia-manusia yang nggak percaya terhadap Allah yaitu jadi Allah lah yang dimaksud itu. Dia akhirnya mencari Allah yang lain. Bapak bisa dipahami, maksudnya gini,
perjanjian lama itu milik Allah ataupun milik Yesus juga, kan sama. Ibaratnya gini, Yesus dan Allah sama ya Pak ya. Perjanjian lama itu milik Yesus dan Allah, benar apa atau enggak Pak? Ya, betul, betul. Nah, milik kedua-duanya kan kesatuan nih. Terus perjanjian baru pasti milik Allah dan milik Yesus juga karena sama kan? Ya sama kan. Oke, tiba-tiba, tiba-tiba Yesus membatalkan perjanjian lama. Berarti ada yang tidak ada Yesus membatalkan perjanjian lama. Oke, tidak dibatalkan. Bukan Oke, dibatalkan, kita tapi meninjau daripada tapi kitab ya. Imamat, Pak. Oke, kita meninjau daripada kitab Imamat, diberitakan tentang diskriminasi wanita, wanita haid, apapun yang disentuh, ataupun wanita menstruasi, apapun yang disentuh itu akan menjadi najis. Terus Yesus datang nih. Apakah itu masih berlaku sekarang, Pak? Perintah Yahweh yang itu, Pak? Ya, itu masih berlaku juga untuk. Berarti sekarang wanita kalau bernajis nggak boleh gendong anak, Pak? Takut najis juga? Iyalah. Oh iya. Oh, udah bener nih jawaban. Baru ini saya dapat Kristen yang bener jawaban. Udah, oke, lanjut. Kalau ini dah kalah saya nih. Berarti kalau sekarang kalau dia menggendong anak, anaknya najis gitu ya, Pak ya? Sesuai perjanjian lama gitu, Pak ya? Ya kalau sesuai perjanjian lama seperti itu ya itu. Kita ini Alkitab biasa saja yang di perjanjian lama disebutkan ya seperti kita juga masih memakai perjanjian lama, kita nggak mungkin untuk menghilangkan perjanjian lama karena itu. Wah, kok beda-beda ya urutannya. Ya karena gini, saya dapatin orang Kristen juga yang mengatakan apa, perjanjian lama itu udah batal. Kalau Bapak masih pakai ya gitu ya, Pak ya? Ya nggak apa-apa, kalau ini kan pemahaman kan masing-masing. Saya hargai, saya juga nggak menyalahkan, dia juga punya pikiran seperti itu, pemahaman seperti itu nggak masalah. Tapi kalau saya sih masih memakai karena perjanjian lama tetap masih kita imani, nggak boleh kita buang begitu saja karena itu ada kaitannya antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama dihilangkan, lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Sedangkan perjanjian baru itu masih ada ikatan tentang sejarah-sejarah kenabian, sejarah-sejarah para nabi dulu. Itu saat Yesus mengatakan bahwa setelah datangnya Yohanes Pembaptis, segala hukum daripada Taurat itu ditiadakan gitu kan? Itu menurut Bapak Yesus sedang membatalkan kata-katanya sendiri terdahulu atau gimana, Pak? Kan dia firman. Dulu kata-kata dia juga firman gitu. Justru Yesus itu bukan untuk membatalkan tapi untuk mengenapi apa yang ada di hukum Taurat itu. Karena hukum Taurat Bapak bisa definisikan nggak arti menggenapi yang sebenarnya itu gimana? Yang sebenarnya, Pak, gimana? Iya, artinya mendamaikan antara hukum Taurat ini terlalu keras. Jadi kita memang nggak mampu untuk Oke, antara Yahweh dan Yesus kan adalah Tuhan, Pak ya. Tuhan pasti tahu dong ini terlalu keras, otomatis dari awal Tuhan akan menurunkan segala sesuatu yang berbentuk ringan. Boleh dijelaskan, Pak, bagaimana kenapa harus diturunkan yang berat itu, sedangkan Tuhan pasti tahu dong ini berat, pasti tahu dong ini ringan, kenapa nggak diturunkan ringan dari awal, Pak? Nah, makanya itu dulu itu kan ya hukum Taurat itu terlalu berat ya orang. Nah, Veros izin bentar ya, kita sapa teman kita dulu ya, izin ya, nanti kita dilanjutkan lagi. Bokde, selamat sore Bokde. Halo Bokde. Halo ya, selamat sore. Agamanya apa? Kalau boleh tahu? Kalau saya agamanya agama saya Islam, Bang. Cuman saya ini lagi ngefans juga sama Bang Zuma. Ya, ada yang mau disampaikan sebelum nanti dilanjut? Oke, lanjut apa? Bang, gini Bang ya, izin Bang, bukan kita nggak mau naikin teman-teman yang Muslim, karena permintaan dari guru ndak, dia minta kedua hotel naik ke atas. Buat moderator di bawah juga paham ya. Oke, makasih. Lanjut Bang Daman, lanjut, biar santai. Silakan Bang Veros, lanjut. Jadi boleh nggak dijelaskan arti menggenapi yang sebenarnya agar kami Muslim nggak salah dalam pemahaman menggenapi? Gimana tuh menggenapi, Pak? Boleh menggenapi itu diartikan dengan menyempurnakan, Pak? Entar Bang, belajar dulu. Saya masih ada tamu, saya ini dulu tamu saya ini.
Lanjut dulu, lanjut. Atau naikkan teman-teman Kristen yang lain dulu. Iya, saya layani tamu saya dulu. Oke, silakan Bang. Lanjut dulu ya. Oke, silakan Bang Daman narasinya, nggak apa-apa. Sambil nunggu Bang Feros, Bang Daman. Narasinya lebih ke ini ya, ini kepada Kristen yang meyakini bahwa perjanjian lama itu udah nggak berlaku lagi, tapi mereka tidak membawa, ibaratnya gini, ada realitas yang terjadi tapi tidak disebutkan dengan kenyataan realitas. Contohnya, ketika orang dayung sepeda, tapi dia nggak mengatakan dayung sepeda. Aku bukan dayung sepeda nih, aku lagi berenang. Soal perkataan, orang bisa ngomong apapun. Soal realitas, orang tidak bisa membantah apapun. Begitu juga ketika realitasnya, hukum Taurat tidak dipakai lagi. Ataupun hukum perjanjian lama tidak dipakai lagi. Apakah itu pembatalan? Pembatalan, sekalipun diwakilkan dengan kata-kata digenapi. Sekarang gini, kita melihat daripada imamat. Ketika kita melihat imamat tentang diskriminasi wanita saat itu, ketika dikatakan setelah Yohanes Pembaptis datang, segala hukum itu sudah tidak berlaku lagi, maka walaupun mereka mengatakan ke arah menggenapi, itu pembatalan kan? Kenapa? Tidak berlaku. Arti kata tidak berlaku kan batal. Sekalipun dibawa dengan arah, enggak, Yesus cuma berenang, enggak, Yesus itu cuma terbang. Mau kata apapun yang diwakilkan secara realitas itu pembatalan. Kan gitu. Itu namanya ilmu wad'i bahasa kan? Nah gitu. Ilmu simbolik bahasa. Mau disimbolkan apapun, kayak contoh, misalnya saya mau simpulkan bahwa singkong panas itu makanan yang dimakan. Bang Aji mengatakan singkong panas itu kode. Kalau guru datang, aku lagi ngerokok nih. Kodenya singkong panas. Anda mengatakan singkong panas, padahal kodenya buat ngerokok. Tapi secara realitas yang sebenarnya, singkong panas itu tetap buat makanan, kan gitu. Nah, jadi saat kita menarasikan, walaupun dikatakan menggenapi, ya itu pembatalan. Menunjukkan, sekarang gini, kitab imaman itu dari Yahweh sendiri, yang Yahweh adalah Yesus, kan mereka tidak bisa dipisahkan. Menunjukkan apa? Firman daripada Yahweh dan kata-kata daripada Yesus sama-sama firman, sama-sama Yahweh, sama-sama idenya Yahweh, ataupun idenya Sang Bapa. Sang Bapa mengatakan dalam imamat, dalam beberapa kitab perjanjian lama banyak hukum-hukum yang ditiadakan dalam perjanjian baru. Menunjukkan apa? Apa sih misi daripada yang katanya satu? Kecuali ini beda narasi. Ibaratnya gini, ada dua hakikat nih. Saya dan Bang Aji. Bang Aji menarasikan ke arah pola pikirnya, saya menarasikan ke arah pola pikir saya. Apakah itu bisa menjadi kontradiksi? Bisa, karena apa? Hakikat kami beda, pola pikir kami beda. Sekarang kepada yang idenya sama, sekarang ke arah yang pola pikirnya sama. Kenapa bisa jadi perbedaan kehendak di saat itu? Kehendak Yesus demikian, kehendak Yahweh demikian. Maka apakah saat itu bisa ditolakkan dua realitas? Itu aja yang menjadi pertanyaan saya. Bisa nggak ditolakkan dua realitas saat itu? Karena saat kita menyelami, di situ terjadinya simpang siur di antara perbedaan ide. Kok Tuhannya satu antara Yesus dan Bapa kan satu itu. Nah, tapi kehendaknya beda. Kehendak dari Yesus arah ini, kehendak daripada Yahweh arah ini. Sekarang saat ini, yang harus kita salahkan Yesus dan Yahweh ataupun perunutan sejarawan Kristen dalam mensejarahkan perjanjian lama dan mensejarahkan perjanjian baru, itukah yang harus diperangi ataupun Tuhannya yang harus diperangi? Itu menurut saya. Oke, Bang Feros silakan. Makanya Bang Feros, balilah ke fitrah Bang Feros, ya kan? Jangan menyembah selain Tuhan, apalagi ini semua manusia, itu mantan manusia. Ya. Bukan begitu Bang Daman, fitrahnya aja ya Bang Daman ya. Fitrah sebagai manusia ya. Ibaratnya tentang kenapa sih harus ada apologetika nih? Kenapa harus ada yang namanya orang membahas agama orang lain? Bukan itu. Ibaratnya gini, padahal dalam Al-Quran dikatakan lakum dinukum waliyadin, kan gitu. Padahal arti lakum dinukum waliyadin kan itu masalah Nasrani Najran ya. Itu panjang lah saya bahas. Oke. Yang paling dibilang Nabi Muhammad aja sering kepada orang yang memfitnah Tuhan. Artinya memfitnah apa? Dengan mengatakan kalau bicara hak bebas, orang yang menyembah berhala, otomatis nggak ada Nabi Muhammad datang dan mengatakan dengan kata-kata istifham ingkari untuk menunjukkan apakah berhala ini pertangan untuk bisa menjamahmu, apakah berhala ini berkaki untuk berjalan-jalan, apakah berhala ini punya telinga. Menunjukkan apa? Nabi Muhammad ikut campur dalam penyembahan orang. Tujuannya apa? Agar nama Tuhan yang tadinya bersih, ketika pola pikir manusia mengkotori nama Tuhan, maka Nabi Muhammad datang membela. Jadi gitu juga ketika ada yang namanya
manusia menyembah manusia sendiri. Karena kalau dalam Islam gini, kalau kita merunutkan masalah Tuhan ya. Sekarang ada namanya diferensia kata, artinya pembeda kata. Contoh kata sisir untuk benda berbentuk sisir. Contoh kata korek untuk benda dalam bentuk korek. Contoh kata charger untuk benda yang berbentuk charger. Maka menunjukkan apa? Korek, charger, dan sisir memiliki realitas yang berbeda. Sekarang gini, di antara semua makhluk di bumi diwakilkan oleh satu kata. Contoh tas, korek, dan segalanya. Sekarang tiba-tiba kita disuguhkan dengan satu kata, yaitu kata Tuhan. Maka menunjukkan jika Tuhan adalah patung, maka segala patung adalah Tuhan. Jika Tuhan adalah manusia, maka segala manusia adalah Tuhan. Karena apa? Kata Tuhan dan kata manusia tidak memiliki perbedaan. Kalau dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan sinonim kata. Apakah sekarang antara kata Tuhan dan kata manusia merupakan sinonim? Maka jika sinonim, maka setiap Tuhan adalah manusia, maka setiap manusia adalah Tuhan. Maka tidak bisa dipungkiri setiap orang yang menyembah Yesus, maka boleh menyembah Daman. Maka setiap manusia yang menyembah Yesus, maka boleh menyembah Ustadz Alif. Maka setiap manusia yang menyembah Yesus, maka boleh menyembah Bang Zuma. Karena apa? Sama-sama realitas manusia. Maka dalam Islam fitnahan tersebut disempurnakan dengan kata-kata laisa kamitslihi syai'un. Menunjukkan apa? Diferensia kata Tuhan dengan kata apapun yang ada di dunia ini. Dirunutkan pola pikir yang menyesuaikan dalil dan dalil menyesuaikan pola pikir. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, Abang Alif, gimana kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Oke, dilanjut Ustadz Alif nih, Bang Fernos nih. Lanjutin Ustadz Alif. Iya, Bang Per hostnya nggak monitor juga kayaknya. Lagi ada tamu kan tadi. Lagi ngelayanin dulu dagangannya, Bang. Nah, itu gimana, Bang? Katanya nggak mau kembali ke fitrahnya itu, Bang, sebagai Muslim, Bang. Dia mengikuti agama doktrin dari kecil gitu. Itu gitu bagaimana, Bang? Silakan, Bang. Ya kalau nggak mau kembali ke fitrah berarti ya nggak mau fitrah, nggak mau bersih. Yang nggak mau jadi manusia itu, gitu ya Ustadz ya? Iya. Nggak mau jadi fitrahnya manusia kan? Aduh. Iya. Ini siapa nih? Siapa nih? Ngapain naik, Bang? Coba tinggal di mute aja muka. Ngapain minta naik? Bukan kali itu. Ya, nggak tahu cok. Ini siapa nih? Gurun deh. Lah, naikkan saya lah. Gurun udah di atas. Iya, nggak bercanda ya beliau. Ya udah, kita lanjutin ke Bang Zuma. Itu kayaknya Gurunda sudah monitor. Lanjut Gurunda. Guru, tadi asik lama. Umat Yudasnya mana? Umat Yudas. Belum ada. Ini ada Bang Feros Gurunda. Oh. Bang Feros. Kak Ros. Bang Feros, silakan Bang Feros. Cuek dia, sariawan. Pingsan. Sariawan kali dia. Dia tadi ditanyakan, Bang, dia tidak mau lagi kembali ke fitrahnya sebagai manusia yang menjadi Muslim kan. Dia mau hanya ingin menjadi doktrin dia dari kecil, dari yang diasuh sama mamanya gitu, Bang. Tadi nggak mau balik ke fitrah itu. Itu bagaimana tuh tanggapannya, Bang? Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Biarin aja. Kan nggak mungkin Pak Bom sendiri ke neraka. Harus ada teman. Sepi anjing. Neraka juga butuh penghuni kok. Kenapa kemudian umat Islam itu nantinya sesuai dalam Al-Quranul Karim surah Maryam ayat 71. Kenapa semua manusia digiring ke neraka? Untuk apa kemudian? Untuk merasakan nikmatnya makan setelah mengetahui rasa lapar itu seperti apa. Orang terkadang tidak pernah bersyukur memiliki gigi yang diberikan oleh Allah, diciptakan gigi kepada mereka. Mereka nggak pernah bersyukur.
Tapi terkadang rasa syukur manusia itu muncul ketika dia sedang sakit gigi. Begitu sudah selesai sakit gigi, baru alhamdulillah betapa nikmatnya sakit gigi itu, memiliki gigi itu. Artinya terkadang kemudian hal yang negatif membuat orang mengarah kepada hal positif. Jadi orang digiring semuanya ke neraka, mendatangi neraka, kemudian itu semua bukan hanya umat Islam. Makanya di situ ada kata Rabbun, bukan ilah. Begitu sampai di sana, kemudian orang-orang Islam itu terkagum-kagum, terheran-heran, dan ada rasa iba, bercampur haru, bercampur takut dan seterusnya, melihat betapa siksanya orang-orang yang ada dalam neraka itu. Kita lihat Pak Bom-Bom dicabik-cabik kemudian di sana, perutnya diurai, dibelah-belai dan seterusnya. Setelah kita melihat kengerian-kengerian yang seperti itu, yang begitu dahsyat, Allah kemudian melanjutkan perjalanan kita menuju kepada surga. Itulah yang dikatakan kenikmatan, kebahagiaan yang tiada taranya. Begitu kita melihat kengerian yang terjadi, masuk ke surga, betapa bahagianya kita sebagai seorang muslim. Nah, sama seperti saudara Feros ini, ketika dia tidak ingin lagi kemudian kembali kepada fitrah, dia mau mati dalam kekafirannya, tetap saja menyembah kepada Yudas, biarkan saja. Berarti beliau termasuk orang yang zolim, orang yang menzolimi diri sendiri. Seperti ibarat kata orang sudah melihat airnya sudah mendidih, udah diingatkan jangan celupkan jarimu, tapi dia tetap aja pasrah, biarkan ini sudah nasib saya. Dia masukkanlah tangannya tuh di dalam air yang mendidih tuh. Yang sakit dia sendiri, yang teriak dia sendiri. Kita cukup mengingatkan. Kalau dia hanya mau, ya silakan aja. Tugas kita hanya menyuruh. Kalau beliau mau terima, silakan. Tidak mau terima, ya juga silakan. Saya kira begitu. Saudara Feros? Ya bang, masih ada ini bang. Masih ada tamu? Enggak, di masjid kan ada ini tuh, mau sembahyang ini. Ini. Oh, wuduk dulu bang, wuduk dulu baru masuk masjid. Iya bang, ya. Iya. Oh, dia mau wuduk dulu teman-teman. Rupa-rupanya dia takut juga ke neraka. Mau wuduk dia. Masya Allah. Jadi Gurunda kalau seandainya kan tiba-tiba Pak Bombok, wah saya mau keluar kepanasan nih, emang boleh gitu Gurunda untuk beliau minta keluar gitu? Oh, nggak bisa. Fi nari jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jadi begitu perutnya kempes, dikencangin lagi tuh, dibesarin lagi, dikempesin lagi, dibesarin lagi, dikempesin lagi, begitu dalam keadaan kekal, tak ada henti-hentinya. Pokoknya asik sekali. Andai saja kita bisa melihatnya, kita akan tertawa terpingkal-pingkal melihat keadaannya tadi. Tapi nggak apa-apa Gurunda, nanti request aja sama Allah. Kami pengen nonton Pak Bombong yang dulunya ada di dunia gitu. Kayaknya boleh Gurunda tuh. Boleh. Nonton bareng gitu ya? Iya, nonton bareng. Kita lihat, kita tertawakan dia ya. Tapi khusus Bom-Bom aja, jangan yang lain. Yang lain kan sian. Bom-Bom aja. Gurunda, ini kayaknya Oten udah punah ya Gurunda. Kok nggak ada yang mau naik? Kelihatannya sih. Udah mulai sama ketika kemudian kita waktu sekolah ya kan, ketika kita tahu bahwa kita selalu dibully di dalam kelas, ada rasa enggan, ada rasa malas, nggak mau lagi masuk ke kelas. Aduh, masuk kelas ini bahaya, saya jadi bulan-bulanan lagi deh. Akhirnya apa? Dia ke pojokan, main kelereng, main petak umpet sama teman-teman. Sama seperti Bom-Bom. Dia nyudut mojok di sana, dia keluar-keluar aja tuh di tempatnya, nggak mau keluar. Nah, itulah dia. Karena dia sudah takut. Begitu dia ada di koma lain, kita muncul, ibarat kita ini adalah guru BP. Begitu dia ada sedang happy-happynya menjelaskan, begitu kita muncul langsung kabur dia. Itulah Bom-Bom.
Nggak ada lagi kan, jarang lagi kan sekarang. Iya bang, nanti dulu ini saya belum bisa bicara, ini masih apa? Iya. Noise. Oke, Ya, oke. Oke, saudara Feros, selesaikan dulu suara masjid, nanti setelah itu baru abang saya bersuara ya. Ya, oten-oten yang di bawah jangan lebih punah. Bingung juga kalau nggak ada oten. Izin bicara Gurunda. Ya, silakan Bang Joker. Gini, untuk yang janji untuk mualaf tadi itu kan aku udah follow, cuma kan belum di fallback. Tapi nyatanya di balik itu Bang Haji belum fallback dia gitu. Aku nggak bisa masuk kan gitu. Gurunda. Aku lupa. Ini konsepnya nih. Susah juga ya, gimana? Ya? Aku tadi biniku samping aku bang, kok nggak ganti? Ya, yang penting gini loh bang, yang penting kan ingat tujuannya kita itu kan salah satunya kan bonusnya di sini gitu loh bang, nggak apa-apa lah. Jadi Iya, follow iya, aja, nanti kan bisa nyambung biar enak lagi kalau memang beneran mau mengucap 2 kalimat syahadat gitu. Tentukan Iya, di follow jam aja berapa. deh, nggak apa-apa Ya kan. itu. Cuman bercanda juga itu ya. Ya gitu aja Gurunda, izin lagi. Iya, belum tentu juga bom-bom mau sama tadi dia orang itu mau, belum tentu loh. Bom. Iya, disapa teman kita, Bang saudara dia. Bang Dia, assalamualaikum, woi. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Abang Zuma, udah lama nggak ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Iya, Bang. Bang. Alhamdulillah sehat Bang, sehat. Alhamdulillah. Bang Alif, Bang Joker, kawan-kawan host, makasih. Bang Ferhos ini udah baik ini. Dia itu siapa? Bang Dia itu Bang Feli, Bang pengacara anggota DPRD dia. Kasus ini kasus. Dia. Loh, saya nanyain dia, oknum ketiga, dia itu siapa? Akulah dia. Itu dia. Itulah dia. Penyesat dong. Pengacara yang kita bantu membantu kita kemarin Bang. Bang Feli, Bang Feli. Oh, siap. Nah. Bang Dia turun dulu lah Bang Dia. Ntar dulu, aku mau minta dibantu follow dulu biar bisa open. Oke. Bang Feli kebiasaan. Sadis bener ini moderatornya ini main nyuruh turun aja. Iya, sadis sekali. 200 dulu, 200 kurang 200. Oke, kita sudah follow. Di follow. Follow. Makasih Bang. Sama-sama. Di koma lain ada Oten gak? Banyak gak? Ada Abdon, nggak pantas lah Bang. Abdon Serigala. Abdon Serigala. Otak bocor. Lagi digoreng sama Bang Anci dia, sama kawan-kawan. Iya, biar ini aja. Yang lain gak ada lagi kan? Belum Bang, belum lihat lagi. Pendeta Buas kayaknya ada tadi katanya. Tadi gini Gurunda, hari ini kan tadinya jadwal kan gini, aku tanya semalam. Pendeta, aku undang pendeta nih, Pak Buas sama Bang Zuma. Saya udah 3 kali sama Bang Zuma, yang lain aja katanya. Ya sama siapa sama Aku dia begitu debat sekali lagi langsung jadi ustad. Ya tapi Bom-bom tapi ada udah di mana? diundang gitu. Bom nggak ada. Tadi mau si Buas itu. Bang Zuma ada undangan loh, Bang Zuma. Undangan? Iya, ini besok siang diajak bareng-bareng ini ya ke ruangan bom katanya dia lagi dirawat inap. Oh, ya udah. Alhamdulillah. Nggak boleh gitu, dosa nggak boleh. Diagnosanya Cukup ini aja, kepala bawa pusing tabung 1 gas minggu. ke sana. Kepala Ledakan di pusing bawah 1 minggu diamputasi tempat katanya. tidurnya. Gimana? Ya teman-teman. Diamputasi, mau digoreng. Kepalanya udah amputasi katanya udah seminggu pusing katanya.
Kepada yang bertanya gimana mau hidup? Kirain melahirkan di sesar. Kepala muda bertanya gimana mau hidup? Ya teman-teman yang di bawah ini Bang Dia ini ada seorang pengacara ya, follow ya. Aman tuh pengacara deh nih. Jangan pengacaranya. DPRD, anggota DPRD. Aduh, kalian bikin isu aja. Kalau nggak haji nggak bikin rusuh Bang. Iya, anggota DPRD Jakarta ini. Waduh, makanya saya takutin sama Bang Dia. Betul. Bagus kita demo berarti. Apa Bang mau doa lagi? Bang Zuma mau doain aku Bang. Aku aminin Bang. Mau demo. Oh mau demo. Iyalah, kalau situ anggota DPR kita demoi. Aku ikut demo lah sama Abang. Ya bagus. Pendi Aceh itu nggak berani diskusi dengan saya, nggak mau dia. Udah berapa kali ku minta naik, nggak mau dikasih. Takut. Ya Pendi Aceh tuh kayaknya sekali aja ya. Saya mau naik, mau coba ngomong ya sama orang Aceh kan gitu. Nggak bisa deh, soalnya dia itu murtad bukan karena kebenaran. Murtadnya karena hanya ingin lihat kota di luar Aceh aja, keliling sama misionaris. Ya karena di Aceh pun kanunnya kuat ya. Kalau dia di Aceh mungkin ya you know lah, Aceh keras kali bagian. Jadi dia itu, mohon maaf ya, dia itu berasal dari keluarga yang tidak punya. Kemudian mungkin dia tinggal di pedalaman terpencil, pingin melihat seperti apa sih kota. Tiba-tiba datang misionaris menawarkan untuk keliling Indonesia dengan catatan pindah agama. Karena dari cita-cita sejak kecil pingin lihat kota Medan, pingin lihat kota Jakarta, akhirnya tawaran itu dia terima. Murtadlah dia, keliling Indonesia lah dia. Padahal dia ini anak tunggal. Dia sudah dibelikan rumah oleh ya jemaatnya dia, bukannya datang jenguk orang tuanya. Malah sampai sekarang dia belum pernah pulang. Jadi dia ini bukan pembawa cahaya, dia pembawa kegelapan dia tuh. Jin Iprit. Bang, bukan aku tapi kan Bang, bukan aku Bang. Bukan, bukan, Pak Bom Bom. Oh, Tidak berani dia debat, tidak berani. Si Pendi itu nggak berani. Sintomang. Andai orang-orang murtadin ini mau diskusi ya, kita buka-bukaan ya. Ya pasti semakin banyak yang meninggalkan agama mereka. Karena tak ada satupun mu'allaf yang kemudian benar-benar memahami Al-Quran, lalu kemudian mereka jatuh cinta kepada Bible dikarenakan kebenaran yang mereka temukan di dalam. Itu nggak ada. Nggak ada satupun. Sebaliknya, berjuta orang meninggalkan agama mereka menuju Islam karena mereka menemukan kebenaran di dalam kitab sucinya umat Islam. Jadi mereka menjadi mu'alaf karena proses belajar. Banyak itu, hampir semuanya. Ini Pendi Aceh ini yang pernah diceritain itu Guru dah. Iya. Koran. Yang murtad itu ya gurunya. Ya murtad, ya murtad. Oke, kirain pendeta Effendi kemana guru? Kok nggak nampak dia? Nggak tahu itu. Iya saya Effendi. itu lucu tuh. Sama saya waktu debat itu dimasukkan Ustaz Sugi di YouTube dia. Ada lagi dulu di Zoom kami jebak. Di Zoom kami dijebak ngaku-ngaku kiai. Dinda Alif ada nggak pada saat itu? Ya ada. pendeta Yasin ya. Oh Yasin. Muhammad Yasin. Jadi waktu itu Zoom kita profil foto kita itu kita ganti semua, kita ganti semua. Jadi beliau kira kita ini di dalamnya ini oten.
dia masuk kesaksian, buka kamera kan, kesaksian. Dulu waktu saya masih di Islam, kata dia, sayalah yang sering membakar gereja, kata dia bilang gitu kan. Dia nggak sadar ini, dia nggak sadar, dia buka semua, ngomong asal-asal. Terus saya masuk ke pesantren-pesantren, saya masuk ke dalam pura-pura jadi ustadz kayak gini. Kayak dia buka semua rahasianya. Giliran dia tahu, dia mulai curiga pada saat dia dengar suara saya. Wah, ini Bang Suma kayaknya. Habis itu aku maki habis dia, langsung lari kabur. Zaman dulu banget itu, berapa tahun? Iya. Oh, dia pura-pura. Begitu saya tanya-tanyai, bagus itu Pak Pendeta. Jadi gimana ceritanya gini? Kita coba dia dengan bacaan Quran, tidak bisa dia. Ternyata kurang ajar si botak. Itulah hebatnya penampilan ustadz, benar-benar ustadz penampilannya. Kalau nggak salah dia mengaku anak kiai waktu itu ya. Anak kiai kan? Siapa Bang itu? Anak kiai. Terus iya. Kemudian mengaku anak kiai, lalu dia dulu Islam garis keras kata dia, selalu bakar gereja. Bahlul. Selalu bakar gereja dapat hidayah masuk Kristen, kan lucu. Banyaklah yang kita temukan kesaksian aneh-aneh kayak gitu. Itu Bang yang perempuan Fatimah Sedekah tuh. Termasuk beliau Fatimah Sedekah. Fatimah kemarin Bang Juma ya, di rumah Pendi kan ada si Fatimah ya, Fadilah apa Fatimah itu. Saya tentang debat itu sama Ustadz Wafi, kan ngirim saya itu kan buat menyampaikan tentang debat dari Ustadz Wafi. Mereka bilang ya Jus itu kepada Pendi Aceh, terus si Ki Murtad sama si Fadilah Murtadin juga kan ngakunya. Dia bilang haram katanya debat sama Ustadz Wafi karena ketakut kalah juga gitu. Sama dengan Kiai Murtad, kalah sebelum berperang, ngaku-ngaku Kiai Murtad, kata dia, diajak diskusi nggak mau, padahal dia nantang, giliran dijawab tantangannya nggak jadi. Aduh, parah. Ya, Bang Vero udah kelar belum Bang? Di sana Bang? Silakan Bang. Silakan Bang Veros. Udah deh Bang. Silakan lanjut Bang. Ya ini masih Bang Feli. masih Bang lama Feli. kayaknya nih. Bang Feli, udah aman Bang? Mau naikin apa? Assalamualaikum abang-abang semua, ustadku semua. Makasih ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Ya nanti di room saya Bang Feli ya kayak biasa ya. Kayak biasa ya. Siap Bang. Host, tangganya nggak kelihatan host. Jangan ngadi-ngadi Baru bertanya ditarik ke bawah. Moderator saya agak kejam ini Bang. Request Ibu harus naik ke atas. Langsung Bang Veros. Ya. Suaraku nggak dengar ya ini ya. Dengar. Silakan lanjutkan. Silakan Abang Juma. Masih ada ini di masjid ini, agak lama sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru Bang Zuma, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina Abu ya, Masya Allah. Lanjut Gurunda, lanjut. Standby. Iya, kita nggak ada ini saudara Kristen, saudara Peros. Muslim semua Gurunda. Ada saudara Peros satu, tapi iya. di tempat beliau masjid lagi ada suara. Ya, apa itu salah satunya Oten di sini hostnya gitu. Ada yang mau ditanyakan Ustaz Abu ya? Masya Allah. Aduh. Kirain udah banyak Otennya ya. Tapi memang sekarang Gurunda kayaknya udah agak punah juga, agak sulit juga sekarang Gurunda. Iya, gitulah. Mungkin mereka ini bisa jadi karena faktor udah goyah kan. Bahaya ini, semakin disimak ini semakin ini. Semakin Selamat ragu. sore Dendi.
sorry bang. Cuma dengar. Ya, dengar agamanya apa, Dendi? Alhamdulillah Islam bang. Ada mau disampaikan sebelum itu? Oke. La quwata illa billah. Langsung main sikut. Pas kena jidat jatuh dah. Kejam-kejam weh. Yang Kristen dong, tolong ya, yang Kristen kasih slot 1 ya, yang Kristen aja. Ini banyak kan Muslim. Jadi yang murtadin itu pastinya urusan perut sama mahaba Jepang. Itu pasti, karena yang terjadi Bang Zuma, sekarang udah nggak musim yang namanya Indomisasi, tapi Hondabitsasi dan Hamilisasi yang terjadi. Oh, termasuk Hondabitsasi. Iya. Yang kemarin data saya kirim sama Bang Ardiansa itu real terjadi, tapi orang tuanya nggak tahu, langsung dipindah alamat. Si anak perempuan ini langsung dicomot, dipindah alamat tanpa orang tua tahu, dibaptis. Jadi membagongkan ini. Tapi gimana Akhina semuanya kemarin Bang Kores, Bang Handi lancar udah di ini yang di Jakarta itu? Aman, cuman kita butuh belum ada informasi dari mereka kayak mana prosesnya kemarin. Oh iya. Aman semalam Bang Handi telepon minta pengamanan 1 nanti jam 3 katanya. Alhamdulillah udah dikirim 1. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Feros ini mau diskusi mungkin sama Bang Zuma ini dari kapan hari ya? Iya, tapi beliau lagi di masjid ini, di depan masjid lagi natap masjid dari tadi, berdiri depan gerbangnya, tapi belum juga melangkah masuk. Pak Feros. Ya. Ini kayaknya kita mulai selesai kayak ini kan. Bang agak lama. Kebetulan Pak Feros ini kan. Iya. Nih, yang lalu kan mau diskusi sama beliau nih, Gurunda nih. Nah ini kebetulan ada nih, silakan Pak. Anda, saya nggak berani kalau diskusi sama Bang Zuma ini. Bang Zuma ini pintar sekali ngomong toh. Insya Allah. Dari tadi saya itu mau dinaikkan, saya tolak tapi ya saya naik. Nggak apa-apa. Gurunda Zuma ini orangnya baik loh. Sebenarnya kalau kita ini baik Gurunda Zuma ini. Jadi ilmunya banyak juga kan. Saya itu kalau Bang Zuma yang nanyanya saya bisa kelabakan ini karena Bang Zuma itu menguasai itu. Ada murid saya Bang, biasa komunikasi dengan dia nggak? Hah? Murid saya ada sudah saya lepas, udah aku lepas dia, udah mulai jinak. Apa itu Bang? Saya nggak paham ini. Murid saya, dia juga ada sedikit menguasai kulit-kulit Bible. Udah pernah jumpa sama dia? Siapa? Maksudnya siapa? Pak Bom. Saya kan yang ngajari dia belajar Bible tuh. Ya. Tapi karena di kelas dia selalu buang air besar, jadi diusir sama teman-teman kelasnya. Makanya dia sering berdikari dia sekarang. Enggak, Pak Bom itu orang pintar juga, orang hebat itu menguasai itu. Iya, pintar ngibul. Ini juga pendeta Buas juga merapat ke Pak Bom sekarang ya, Bang Peros ya. Dia dipengaruhi Abu ya, dipengaruhi sama Bom supaya jangan naik ke komal-komal Islam. Kata kawan kita. Tapi memang sih ada pitinya bagaimana Pak Bom mempengaruhi Pak Budi Azali supaya tidak dialog dengan Bang Zuma. Tapi Pak Budi nggak mau dibatasin sama dia. Pak Budi juga melawan waktu itu. Ya kenapa mesti ngumpet di sini kan? Penginjilan harus disampaikan kepada siapapun, apalagi orang-orang Islam, kata dia, para apologet ini kan sudah ada dasar pengetahuan Bibelnya, tinggal di ini aja, tinggal dirangkul aja kata ini Buas kan gitu. Tapi Pak Bom tetap aja mempengaruhi teman-teman Kristen supaya tidak berdiskusi dengan Bang Zuma, karena rasa ketakutannya itu sangat-sangat mengerikan sampai langit ke-8 itu rasa takutnya.
Sehingga dia ingin rasa takutnya itu disalurkan ke teman-teman Kristen yang lain. Iya. Dia itu selalu berdoa itu dalam ibadahnya, Tuhan, bolehkah aku pindah ke dunia lain aja, nggak mau satu dunia dengan Bang Suma. Aku. Ya gitulah, kasihan, dianya lagi dirawat loh, bentar lagi mau diamputasi tuh. Iya, kita doakan aja. Mudah-mudahan amputasinya lancar. Tapi kepalanya diamputasi. Ya, Oke Bang Feros, mungkin ada yang ingin kita bincang-bincangkan Bang. Masalah ringan aja Bang. Ya, yang ringan-ringan aja. Siap. Aja. Iya. Saya ingin kalau di Islam itu, apakah ajaran kasih itu seperti apa ya Pak? Cuma saya itu masih penasaran ya. Apakah ajaran kasih itu seperti apa ya kalau di Islam ya? Iya, baik. Jadi sebenarnya gini, kita harus memahami dulu apa sih ajaran kasih ini. Kalau di Islam kan jelas Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi Allah pencipta langit dan bumi ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kasih yang ada pada diri Allah itu kemudian disalurkan kepada makhluknya berupa manusia sebagai pemimpin di atas muka bumi untuk juga mengasihi sesama manusia. Itu ajaran kasih yang kami pahami. Cakupannya kemudian adalah ketika di dalam sebuah rumah tangga memiliki anak, memiliki istri, pasangan dan seterusnya, wujud kasih yang nampak pada seorang muslim adalah mengajarkan anak istrinya untuk beribadah menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Itu wujud kasih di dalam Islam. Jadi kasih kepada sesama manusia utamanya adalah ruang lingkup dalam rumah tangga dulu. Jadi wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi itu yang diajarkan kasih di Islam. Jadi ketika kemudian umat Islam itu mengasihi, maka dia akan mengajak manusia itu menuju kepada penyembahan kepada pencipta langit dan bumi. Sedangkan kalau di Kristen, kasih itu bermanis-manis, membantu, apalagi merangkul, mengayomi, apalagi menolong, meminjamkan uang, memberikan Indomie dan seterusnya. Itu yang di Kristen, kasih itu seperti itu, bermanis-manis di orang lain. Kalau di Islam tidak. Di Islam itu kaidah kasih sayangnya itu sama seperti di ajaran orang Yahudi. Sama. Meskipun kalau hal-hal yang seperti saudara pertanyakan, ajaran kasih sayang itu seperti misalnya di dalam Al-Quran Al-Muntahana ayat 8, berlaku adil kepada semua manusia. Kemudian Asy-Syura ayat 40 nomor 43, memaafkan kepada orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Al-A'raf ayat 199 dituntut kita kemudian menjadi pemaaf. Kemudian surah Maryam ayat 96 menanamkan kasih sayang dalam hati dan seterusnya dan seterusnya. Jadi cakupan yang seperti itu adalah hal yang sudah ada di dalam Islam. Nah, contoh misalnya perbedaan antara kasihnya Kristen dengan kasih yang ada di dalam agama Islam adalah ketika ada orang yang keluar daripada kaidah agama, maka Islam datang kemudian untuk mengajarkan orang itu kembali kepada agama, kembali kepada ajaran yang benar, mengajarkan mereka kemudian memahami lalu melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Itu kasih di dalam Islam. Mengajak orang lain kemudian untuk melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Itu yang disebut kasih sayang di Islam. Sehingga ketika kita sudah mengajak mereka kembali kepada hukum Tuhan, itu sama halnya sudah merangkul mereka untuk melaksanakan apa yang disebut jaga hubungan baik kepada seluruh umat manusia, membantu manusia yang lain, menolong manusia yang lain. Itu sudah masuk dalam cakupan itu. Sedangkan kalau di Kristen itu adalah kasih sayang itu adalah
Ada yang kena musibah, kasih bantuan. Ada yang butuh pertolongan, kasih Indomie dan seterusnya. Itu hanya bagian kulit-kulit aja dalam kasih Islam. Karena kalau di Islam yang disebut kasih sayang itu tadi sama seperti di dalam Ulangan 11 nomor 1. Ya, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan melaksanakan kewajibanmu dengan setia, untuk taat kepada aturannya, ketetapannya, hukum-hukumnya dan perintahnya. Sama di Islam juga begitu. Di Islam juga sama. Ya. Lalu kemudian kasih kepada sesama manusia adalah mengajak mereka untuk taat melaksanakan perintah-perintah ibadah, perintah-perintah Tuhan. Sebab dalam perintah Tuhan itu sudah pasti ada perintah berkasih sayang. Itu di Islam. Kalau di Kristen perintah Tuhannya dihapuskan, lalu kemudian mereka saling menasihati satu sama lain. Itu perbedaannya. Seperti itu, Bang. Ya, jadi kalau di Islam seperti itu ya. Terus kasihnya itu terhadap satu golongan sendiri atau terhadap yang lain. Karena saya lihat ini ya dalam prakteknya dalam kehidupan sehari-hari ini, kenapa kok masih ada yang membenci terhadap umat yang lain? Apakah kasih itu hanya untuk satu golongan saja? Ya, baik. Bang. Iya. Islam itu datang sebagai rahmat, rahmatan lil alamin. Artinya Islam itu adalah sayang kepada semua alam semesta. Itu dalilnya di Islam. Makanya di Islam itu tidak dibenarkan kemudian membenci orang yang tidak membenci. Tidak dibenarkan di Islam memusuhi orang yang tidak memusuhi. Tidak dibenarkan di dalam Islam kemudian memerangi orang yang tidak memerangi. Kenapa? Karena kaidah Islam adalah rahmat untuk semesta alam. Jadi ketika mereka duduk, dia menjadi rahmat bagi orang-orang. Ketika mereka berdiri, menjadi rahmat bagi siapapun. Ketika mereka berjalan, menjadi rahmat. Tidak boleh mengganggu siapapun. Bahkan di dalam Islam itu dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahadum minal musyrikin astajarah fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Sedangkan jangankan dalam keadaan tentram, damai, sejahtera kayak begini, Bung. Dalam keadaan perang saja Islam diperangi, kemudian Islam juga membentengi diri dari serangan-serangan musuh. Kata Allah, jika orang yang memusuhi, jika orang yang memerangi kamu ini kemudian meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah mereka agar mereka bisa mendengarkan firman Allah. Bukan hanya sekedar melindungi. Kata Allah apa? Tsumma ablighu ma'mana. Kemudian setelah kalian melindungi mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini, antarkanlah mereka di tempat yang aman baginya. Itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Jadi kita diperangi, kemudian setelah kita diperangi, kita kemudian membentengi diri. Pada saat proses membentengi diri ini kemudian ada yang terjebak, mungkin kehabisan amunisi, haus dan seterusnya, karena dia menghabiskan peluru untuk memberondong kita, kehabisan tenaga, dia kecapean menembak atau kehausan, tidak ada air, lalu lelah, dia datang kepada yang ditembakinya yaitu umat Islam, minta perlindungan. Kemudian bukan hanya itu, Tuhan mengatakan antarkan dia ke tempat yang aman baginya. Ini sudah kurang kasih sayang apa lagi coba? Kasih sayang apa lagi yang kurang? Orang lagi perang-perangan. Perang itu antara hidup dan mati. Kemudian ada di antara orang yang memerangi kita memohon ampun, mohon pertolongan untuk dilindungi kemudian. Maka wajib hukumnya umat Islam melindungi, merangkul mereka, lalu kemudian mengantarkan mereka ke tempat yang aman bagi dia. Itulah Islam. Apatah lagi dalam kehidupan yang nyata, kehidupan yang damai sejahtera, kita tidak boleh kemudian mengganggu siapapun. Tidak boleh. Bahkan umat Islam itu dilarang merusak rumah ibadah dan seterusnya. Nggak boleh. Tidak boleh di Islam. Maka saya katakan kepada saudara bahwa
andai saja hukum Islam yang digalakkan kemudian di tempat kita ini, maka sangat saya yakin bahwa orang-orang non-Islam itu akan hidup dengan sangat-sangat terlindungi, selayaknya di negara kita yang saat sekarang ini. Makanya Allah mengatakan penggarisan dalam Al-Quranul Karim, Bung, dalam surah Asy-Syura ayat 40, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa yang memaafkan lalu kemudian berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada dirinya, maka itu adalah pahala dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi di Islam itu kaidahnya adalah kalau ada orang yang bersalah, maka berikan hukum yang setimpal dengan hukuman itu. Misalnya ada orang yang membunuh, di Islam supaya orang yang membunuh ini menjadi pelajaran kepada orang lain bahwa membunuh itu tidak boleh, maka dia harus nyawa balas nyawa. Itu di Islam. Itu juga ajaran Nabi Musa. Ya, kalau orang membunuh dibiarkan saja hidup, maka bisa jadi dia mengulangi pembunuhan kepada orang lain, atau paling tidak perbuatannya ditiru oleh oknum lain. Ternyata membunuh itu nggak apa-apa, bisa. Maka oleh karena itu tidak diinginkan kemudian, maka pembunuh harus dibalas yang setimpal. Tetapi kata Allah, faman afa wa aslaha fa ajruh 'alallah. Akan tetapi barang siapa memaafkan lalu kemudian berbuat baik kepada dia yang telah berbuat jahat kepadanya, maka itu adalah bernilai pahala yang berasal dari Tuhannya. Ini Islam. Jadi kalau ada orang bersalah kepada kita lalu kita memaafkan padahal kita mampu untuk membalasnya, tapi malah tidak membalasnya, justru berbuat baik kepada dirinya, maka kata Allah itu adalah pahala yang sangat besar. Ini Islam. Ini baru ajaran kasih sayang. Seperti itu, Bang. Ya, kalau ajaran kasih sayang seperti itu. Tapi saya itu masih bingung ya. Kalau ajaran kasih sayang itu kan tanpa batas ya. Namanya kasih itu. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kadang saya itu bingung ya. Saya mau mengucapkan salam saja tidak boleh ya untuk dijawab. Atau saya pernah. Oh, siapa bilang? Boleh, Bang. Justru di agama Anda yang tidak boleh beri salam, menerima salamnya kami. Enggak, Bang, saya pernah mengucapkan assalamualaikum, tapi mereka marah-marah. Kamu bukan Muslim, kamu orang Kristen, tidak boleh untuk mengucapkan ini. Ucapkan saja selamat siang saja. Dan mereka juga tidak menjawab untuk ini karena nggak boleh dijawab. Jadi kalau orang itu tidak boleh untuk mengucapkan salam assalamualaikum, nggak boleh. Itu bagaimana, Bang? Itu apakah menunjukkan rasa kasih seperti apa kok? Seperti ya, itu. Jadi saya rasa orang itu kemudian tidak mempraktekkan apa yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim surah At-Taubah itu sangat jelas perintahnya. Allah kemudian mengajarkan kepada umat Islam untuk berlaku adil. Harus berlaku adil. Tidak boleh kemudian mereka itu semena-mena. Tidak ada larangan orang Nasrani atau orang Kristen itu untuk jangan memberi salam kepada kita umat Islam. Silakan aja. Kalau umat Kristen misalnya ada yang bertemu dengan kita, lalu kemudian tiba-tiba dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikum. Itu perintah itu. Itu perintah. Maka jawab waalaikum. Hanya saja terkait dengan hal ini, kalau misalnya kita sudah tahu saudara kita ini adalah Kristen dan dia seorang diri di situ, nggak ada umat Islam di sampingnya, maka kita mengucapkan sesuai dengan salam mereka. Kita hargai mereka. Karena Allah mengatakan perintah berlaku adillah kepada siapapun. Jangan kemudian pilih kasih, harus berlaku adil. Itu perintah di dalam ajaran agama Islam. Nah, berbeda, Bang, kalau di agama Anda memang ada dalilnya. 2 Yohanes 1 nomor 10, jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran Kristen, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Itu ada dalilnya. Ada dalilnya.
Tapi kalau di Islam tak ada dalil. Cuman orang itu mungkin yang ya masih perlu sedikit masih perlu sedikit kajian. Karena kalau di Islam itu tidak ada. Ini yang ingin saya katakan kepada saudara. Karena apa ya bilangnya? Di Islam ini setiap kegiatan manusia yang kemudian berkaitan dengan hubungan kepada sesama manusia itu selalu diatur sedemikian rupa keadilannya yang ada di dalamnya. Seperti yang tadi yang saya terangkan kepada saudara, kepada siapakah umat Islam itu harus kemudian melakukan perlawanan? Kepada mereka yang kemudian melakukan serangan kepada umat Islam. Bahkan Allah mengatakan begini, la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Kata Allah, ini penekasan Allah kemudian, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil, baik terhadap sesamanya muslim maupun terhadap orang di luar muslim, di luar orang Islam. Ini Al-Quran. Jadi kalau ada umat Islam yang kemudian melakukan tindakan yang menyalahi Al-Quran, berarti mereka harus belajar lagi. Karena Allah mengatakan begitu, la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din. Allah kemudian tidak melarang kamu berbuat baik kepada non-muslim atau kepada muslim dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agamamu. Berarti Allah kemudian tidak melarang, bahkan memerintahkan dan bahkan mencintai umat Islam yang mencintai non-muslim. Ini dalil, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang Islam yang berlaku adil kepada seluruh umat manusia. Berarti tidak terkecuali non-muslim. Ini perintah Bang di dalam Al-Quran surah Al-Muntahana ayat Al-Muntanah ayat 8. Coba Anda lihat di situ. Jadi sungguh sempurna iman Islam itu, hanya saja pada implementasi dalam kehidupan sehari-hari, prakteknya terkadang ada umat Islam yang ya sedikit masih butuh banyak belajar, masih butuh sedikit belajar gitu Bang. Silakan. Ya Bang, ya. Ini saya sambil renungi juga ya. Apa yang Ini mualaf siapa? sampaikan. Mualaf? Betul Pak. Mualaf siapa nih mualaf? Ini ini mualaf Kristen orang ini. Iya. Mualaf ini Kristen. Benar, Nanti benar. dengan Bang Zuma juga bisa. Iya, ada doba-doba yang tersesat juga deh. Ya, Gurunda ya. Ya lanjut dengan itu, dengan teman yang baru saya masih ini. Lanjut. Lanjut. Iya, Lanjut, baik. Bunda. Jadi kenapa kami umat Islam itu percaya diri Bang, dan kami selalu berbicara sesuai dengan fakta di lapangan. Sama yang saya rasakan dan saya alami. Saya punya adik angkat masih non muslim, ada beberapa orang sudah jadi dokter, udah jadi polisi. Alhamdulillah sampai hari ini kami masih sama-sama gitu ya. Ada abang saya juga yang masih muslim. Kenapa demikian? Karena kaidah di dalam iman kami itu secara spontanitas, orang-orang yang kemudian menjalankan ajaran Islam secara manusiawi, secara otodidak dengan sendirinya, rasa kasih sayang itu ada di dalam diri kami. Innalladzina amanu wa amilus salihah sayaj'alu lahumur rahmanu udda. Jadi dalam hati kami itu memang sudah ditanamkan kasih sayang. Makanya tadi dalam peperangan pun kami umat Islam, ketika ada di antara mereka yang memerangi kami minta perlindungan, kami lindungi. Bukan hanya sekedar lindungi dari ancaman, tidak. Tapi kami mengantarkan mereka ke tempat yang betul-betul membuat mereka aman. Coba kita lihat bukti sejarah. Antara
pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan penjajah yang datang. Memang betul pejuang kemerdekaan kita tidak 100% Muslim. Di situ juga ada Kristen, ada Katolik dan seterusnya, ada Hindu, ada Tolotang dan seterusnya. Memang ada yang bukan Muslim juga sama-sama ikut berjuang. Tetapi penjajah pada masa itu 100% adalah non-Muslim, entah apapun agamanya, yang jelas bukan Islam. Nah, mereka kemudian meninggalkan rumah-rumah ibadah. Mereka kemudian meninggalkan pengikut-pengikut. Pada saat mereka menjajah, ada yang berkhianat kepada mereka, menjadi tukang bersih rumah ibadah mereka, yang tukang cuci pakaian mereka, yang tukang pijit mereka setelah mereka habis memerangi pribumi, yang memelihara kebun-kebun mereka, yang menerima upeti-upeti menir-menirnya. Mereka ikut agama penjajah. Begitu kemudian Indonesia merdeka, yang mana pahlawannya mayoritas Islam, apakah rumah ibadah mereka kita runtuhkan? Apakah kitab suci mereka kita bakar? Apakah pengikut-pengikutnya yang juga adalah pribumi kita habiskan? Tidak. Seketika Islam melindungi mereka. Kita lindungi mereka, kita lindungi rumah ibadahnya, kita lindungi kitab sucinya, kita lindungi tokoh-tokoh agamanya, kita lindungi pemeluk agama mereka. Meskipun tadinya pada masa penjajahan mereka berpihak kepada penjajah. Ini bukti bahwa ajaran agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Tapi coba kita balik aja. Yang datang menjajah Islam, yang mayoritas di Nusantara Kristen. Kira-kira ada nggak yang bisa lolos pengikut-pengikut penjajah yang beragama Islam itu tersisa? Nggak ada. Apa buktinya? Apa buktinya? Irak difitnah, dikatakan sebagai memproduksi nuklir massal, dipropaganda, adu domba segala macam, diratakan dengan bumi. Tidak ada kemudian senjata nuklir ditemukan, tapi rata negara itu. Ada ucapan permohonan maaf satu kali saja? Tak ada. Mana senjata nuklir? Udah ditemukan? Tak ada. Jadi tujuannya hanya untuk melumpuhkan ekonomi Islam dan agama Islam yang ada di sana. Ada gitu pemusnah massal ditemukan? Tak ada. Tak ada. Ini artinya apa? Ini artinya bahwasanya siapa sebenarnya agama rahmat di atas muka bumi ini? Ya, ini perlu direnungkan kemudian. Sekira begitu, saudara Feros. Ini murid saya, si apa namanya kemarin ini, si Kristus. Mungkin mau belajar lagi sore hari ini. Kita tinggal dulu saudara Feros, renungkan apa yang saya sampaikan. Andai saja Islam itu bukan agama rahmatan lil alamin, ingat, Anda selangkah keluar dari rumah, ketemu orang Islam, ke kiri orang Islam, ke kanan orang Islam, mundur ke belakang orang Islam. Jujur sama saya, selama Anda hidup, yang mana yang sering menyakiti hati Anda? Umat Islamkah atau justru orang yang beragama dengan saudara? Renungkan itu. Yang sering menyakiti Anda, yang sering membuat hati Anda itu gelisah, renungkan itu. Apakah umat Islam atau justru orang-orang yang ada di sekeliling Anda yang sama-sama beragama-agama yang sama? Oke? Saya alihkan pembicaraan ini kepada murid saya, saudara Kristus. Bagaimana materi semalam? Masih bisa lidahnya berbicara? Ya, saya rasa yang semalam udah clear ya, udah Anda semalam belum clear. Nggak bisa membuktikan. Anda cuma bisa berdalih. Apanya tuh? Anda cuma bisa berdalih, menyerang pribadi orang. Anda itu cuma yang Anda bisa lakukan ketika Anda kalah data. Ya, coba kita saring ajukan data. Apa yang tidak ada semalam atau udah selesai semalam yang kita bahas? Yang terakhir saya katakan bahwa Yesus adalah untuk semua manusia. Saya tampilkan datanya, Anda bilang penulisnya nggak jelas. Ah, di situ dia. Jadi kalau bukan penulis, kita susah ya. Baik. Data apa yang Anda sajikan ke saya bahwa Yesus untuk seluruh umat manusia? Dan siapa yang memberikan suplai data kepada Anda untuk membantah Yesus? Karena Yesus mengatakan di dalam ucapan dia sendiri, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Di manakah itu tertulis? Matius 15 nomor 24.
Oke, saya buka sebentar ya. Silakan. Matius berapa tadi? 15:24. 15:24. Oke. Siap. Memang ada. Oke. Ini dia. 24 ya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini kan percakapan dengan perempuan. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kukehendaki. Jadi dari sini anak-anak ini adalah orang Israel dan anjing ini adalah orang yang di luar Israel. Jadi di sini juga tersirat bahwa Yesus pertama menuju orang Israel, dan setelah itu karena orang Israel tidak menerima seutuhnya, maka keselamatan bagi bangsa-bangsa lain juga terbuka melalui Yesus. Gini, untuk kemudian menganulir, meloloskan ucapan saudara, saya minta dukungan dari data pengucapan Yesus. Ada enggak? Kalau hanya asumsi sebagai orang Kristen, ya itu tertolak. Karena pola yang ada adalah Yesusnya yang harus dipercaya, bukan Anda. Barang siapa yang percaya kepadanya, maka dia akan memperoleh hidup. Barang siapa yang tidak percaya kepadanya, maka dia akan mati di dalam dosanya. Tolong, saya ingin percaya kepada Yesus, saya nggak ingin percaya kepada saudara. Tunjukkan kalimatnya bahwa dia diutus untuk di luar bangsa Israel juga. Karena dia dengan tegas mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bahkan kalau Anda melihat di Kisah Para Rasul 2 nomor 22, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang diseru adalah orang Israel. Kemudian Yohanes 17 nomor 9, aku berdoa untuk Bani Israel, aku berdoa bukan untuk dunia. Lalu Matius 10, dia berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi cukup kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Lalu kemudian Kisah Para Rasul 13 nomor 23, dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh Elohim telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus Kristus. Tolong kuatkan argumen Anda dengan membantah dalil pengucapan-pengucapan yang ada di dalam Bible saudara sendiri yang mengatakan bahwa Yesus secara absolut, tak ada bantahan, bahwa dia mengaku dan pengajarannya, bahkan orang yang menulis catatan-catatannya jelas mengakui dia hanya untuk Bani Israel. Silakan. Oke, yang pertama di Yohanes 3 ayat 16. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea, Samaria maupun sampai ke ujung bumi. Yang ketiga 1 Yohanes 2 ayat 2, dan ia adalah perdamaian untuk dosa-dosa kita, bukan untuk dosa-dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa-dosa seluruh dunia. Yang terakhir ini kalimat dari Yesus sendiri, Matius 28 ayat 19, sebab itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, saya rasa itu cukup baik. jelas. Oke, saya bantah satu-satu ya. Ambil pulpen, catat semua perkataan-perkataan saya karena ini penting buat saudara. Kita konsen kemudian kepada Yohanes 3 dulu. Yohanes 3, ketika Anda membawa narasi ini, data nomor 16. Satu hal yang perlu saudara pahami. Ketika Yesus dituliskan perkataannya di dalam kitab saudara menggunakan tinta merah, yakin dan percaya, ucapan-ucapan Yesus itu bukan untuk di luar Yahudi,
Karena Yesus sedang bercakap-cakap dengan orang yang hidup bersama dengan dirinya. Cakupan dakwanya hanya untuk Bani Israel. Jadi semua tinta merah yang ada di dalam kitab saudara itu adalah ucapan Yesus, legalitas Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel. Kristen masih jauh di luar tembok, belum nyebrang laut, belum nyebrang gunung, belum nyebrangi samudra untuk masuk ke dalam rumah Yesus tanpa permisi. Camkan itu dulu. Jadi ketika Yesus mengatakan karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Tuhan menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan sederhananya kemudian adalah Islam Kristen dua kubu yang berbeda. Satu, Kristen mengaku percaya kepada Yesus, Islam pun juga mengaku percaya kepada sosok yang datang kepada Bani Israel. Kalau di Al-Quran sudah jelas Islam percaya, karena Islam memiliki sebuah kitab Al-Quran dan mereka umat Islam beriman kepada kitab itu. Apapun bunyi dalam kitabnya pasti umat Islam percaya. Sekarang yang bermasalah adalah kitab saudara. Dalam hal ini adalah ucapan Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya kalau Yesus yang mengatakan itu? Kalau saya sebagai muslim, saya percaya bahwa dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sekarang saya tanya kepada saudara, percayakah Anda bahwa Yesus dengan mulutnya sendiri mengaku dirinya diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Silakan, ini penentu awal. Saya kan udah tampilkan yang menyatakan tentang Yesus untuk semua bangsa. Karena sesuai dengan nubuatan, Yesus pada awalnya dinubuatkan untuk bangsa Israel. Tetapi dari bangsa Israel maka muncullah keselamatan untuk setiap bangsa. Memang benar Anda mengatakan sesuai dengan nubuatan, Yesus hanya untuk bangsa Israel, tetapi dari situlah muncul keselamatan untuk bangsa-bangsa lain. Oke, berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Selamat. Ingat sekali lagi saya katakan, ingat sekali lagi Anda yang membawa data, konsen kepada Yohanes 3 nomor 16. Ingat, Anda yang kemudian mengingkari, meludah dan menjilat. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, hambanya yang satu-satunya kemudian, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada yang lain, termasuk kepada nubuatan-nubuatan entah apa yang Anda katakan itu. Jangan percaya kepada yang lain, hanya kepada Yesus. Entah Anda mengatakan nubuatannya ini, nubuatannya itu, EGP ini yang harus dipercayai menurut Tuhan yang mengutus Yesus adalah anaknya. Siapa anaknya? Bukan yang membuat nubuatan di dalam perjanjian lama. Camkan itu. Siapa anaknya? Bukan Lukas, bukan Markus, bukan Yohanes, bukan Paulus, tapi anaknya adalah Yesus. Berarti harus berpola kepada tinta merah. Apa ucapan Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Ternyata Anda keciduk. Anda tidak percaya kepada Yesus. Selamat mengikuti bom-bom. Ada lagi bantahan? Sebelum saya pindah kepada data Kisah Para Rasul 1 nomor 8. Begini, saya berikan, tetapi Anda hanya menarasikan ke arah-arah yang lain gitu. Jadi sebenarnya diskusi bukan. agak Jangan. Saya sama sekali hanya membimbing saudara untuk percaya kepada Yesus. Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya? kata hanya di situ tidak ada. Ada kata hanya di situ, ada kata mono dalam bahasa Yunani. Waduh, parah ini saudara saya ini. Parah. Kalau saya mengakui apa yang Anda katakan, maka 4 ayat ini harus saya hapus dari kitab. Karena 4 ayat ini berbohong, begitu.
Baik, baik. Jadi hanya Tunggu. ayat yang Anda temukan. Itu pun di bawahnya masih ada kata-kata pengungkapan bahwa dia juga untuk bangsa yang lain. Karena kenapa? Di situ anak-anak di situ untuk bangsa Israel, roti itu ibaratnya adalah kehidupan yang kekal. Diibaratkan diberikan kepada anak-anak, tetapi dibuang kepada anjing. Memang ibaratnya anjing di situ adalah bangsa-bangsa lain. Saya kira ayat yang Anda baca itu juga di situ menjelaskan bahwa Yesus juga untuk bangsa yang lainnya. Tetapi kalau Anda membantah data ini, apakah maksudnya di situ anak-anak dan anjing? Karena Alkitab sendiri sering kali mengungkapkan sesuatu dengan bahasa metafora. Ya, silakan dengan bahasa metafora Anda, tapi saya tetap kembali kepada ucapan Yesus. Saya tidak menyalahi kaidah dalam kitab saudara, di mana titik tumpu keselamatan seseorang berdasarkan Yohanes 3 nomor 16 adalah percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada Lukas, bukan percaya kepada Bang Suma, apalagi percaya kepada si imut bom-bom. Tak ada itu. Ini sudah jelas sekali tiketnya. Karena begitu besar kasih Tuhan terhadap dunia ini, sehingga dia mengaruniakan hambanya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang yang percaya kepadanya, nyanya di sini adalah Yesus. Yesus yang harus dipercaya, itu Yesus, bukan yang lain. Bukan yang lain. Kalau Anda membawa narasi kemudian, misalnya nih, narasi kedua Anda, kitab saudara yang kedua, Kisah Para Rasul 1 nomor 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tak ada masalah. Kami umat Islam pun di Indonesia yang jauh dari Yerusalem, tempat lahirnya Yesus, Yudea, Nazaret, Galilea, tempatnya dia berceramah, di sana berkhutbah, menjadi saksi di Indonesia bahwa Yesus kami saksikan adalah utusan Tuhan yang datang khusus untuk Bani Israel saja. Kami bersaksi. Sementara Anda bersaksi untuk apa dengan mengatakan dia adalah Tuhan? Dia untuk seluruh dunia. Sementara Yesus mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, kami umat Islam berbondong-bondong bersaksi membentengi Yesus. Wahai orang-orang Kristen, penyembah-penyembah Yudas, kami bersaksi Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Apakah kesaksian kami salah? Tidak sama sekali. Coba Anda yang bersaksi, siapakah Yesus? Wahai orang Kristen, Yesus adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Itu kesaksian nanti siapa? Bom-bom ini yang salah. Kemudian kalau Anda sedikit lagi, kalau Anda salah mentafsirkan Kisah Para Rasul 1 nomor 18, Anda akan ditampar kiri kanan, bolak-balik, atas bawah oleh Kisah Para Rasul 16 nomor 6. Apa kata dia? Mereka melintasi tanah Figria dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil ke Indonesia. Anda mau kemana? Anda mau kemana? Anda mau kemana kira-kira? Itu yang kedua, Bung. Itu yang kedua. Sebelum saya lanjut ke data ketiga Anda, 1 Yohanes 2 nomor 2, Matius 28 nomor 19, silakan Anda tanggapi kalau masih punya air liur, silakan. Atau telepon Pak Bom-Bom suruh masuk ke sini. Dari percakapan ini, satu yang bisa saya tarik kesimpulan. Karena sebenarnya yang ditekankan percaya kepada Yesus itu percaya kematian Yesus di kayu salib, dan di kayu salib itulah sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 2 tadi, bahwa ia adalah perdamaian untuk dosa-dosa kita, bukan untuk dosa-dosa kita saja, tetapi juga dosa-dosa seluruh dunia. Jadi dari situ saya lihat, mungkin saja kedua tokoh yang kita ucapkan, Anda dengan Isa, saya dengan Yesus, adalah tokoh yang berbeda. Jadi saya rasa di sini kita harus samakan visi dulu. Apakah kedua pribadi ini sama atau enggak? Karena ternyata jika ini adalah dua pribadi yang berbeda, kita pasti terus berbenturan. Karena kita memandang orang yang sama padahal dia berbeda, gitu. Ya, oke. Terima kasih. Baik. Tolong dicatat lagi, ini yang sesi ketiga. Anda membawa 1 Yohanes 2.
Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang di antara kalian berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Bahkan dikatakan, dan dia Yesus adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ini Bung, dua hal hadiah dari saya buat saudara. Yang pertama, ucapan Yesus itu tinta merah. 1 Yohanes 2 ini itu sampai kepada data nomor 29, tak ada satupun data di antara beberapa dalil di 1 Yohanes 2 ini yang bertinta merah. Artinya ini bukan ucapan Yesus. Sedangkan tadi Yohanes 3 nomor 16, barang siapa yang percaya kepada dia, Yesus, berarti dia memperoleh hidup. Sekarang Anda membawa 1 Yohanes 2, barang siapa yang percaya kepada Yohanes, mana dalilnya itu? Tidak ada dalilnya. Yang harus dipercaya adalah Yesus. Sedangkan kalau pola yang dijabarkan oleh pengarang Yohanes ini benar, dan ia akan mendamaikan untuk segala dosa kita, bahkan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa dunia, maka ini akan melanggar kemudian ucapan Yesus di dalam Yohanes 5. Lagi-lagi Yohanes 5 itu adalah benar-benar tinta merah, berarti Yesus yang punya perkataan. Sekali lagi saya katakan, barang siapa yang percaya kepadanya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam kitab saudara, tinta merah, apa kata Yesus? Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kira-kira menurut pengarang Yohanes, dia bilang gini, sambil duduk samping kan, diangkat kakinya sebelah, habis itu isap rokok di depannya bom-bom, dia cerita kayak gini, anak-anakku, iya paman, kita ini sekarang adalah anak-anak Tuhan. Oh terus janganlah kalian berdosa. Oh, kalau saya berdosa gimana? Oh, jangan khawatir, sebab ada Yesus sebagai perantara dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, bahkan dosa dunia. Dosa dunia akan didamaikan oleh Yesus kepada Bapa kita. Kata siapa sih Om? Kata Pak Bom-Bom. Sekarang bagaimana dengan kata Yesus? Manusia akan dibangkitkan, yang berbuat baik akan diadili kemudian dan diberikan hidup yang kekal, yaitu surga. Dan mereka yang bangkit dengan membawa dosa mereka masing-masing akan dibangkitkan untuk dihukum. Kira-kira berlaku tidak 1 Yohanes 2 nomor 2 yang Anda bawa tadi tuh? Dibandingkan ucapan Yesus, bukankah kata Tuhan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan selamat. Berarti manusia tidak ada dosanya didamaikan oleh anak manusia kepada Tuhan, tidak ada. Dosa tanggung sendiri. Orang yang banyak dosanya dibangkitkan untuk dihukum sesuai dengan perbuatannya. Orang yang banyak kebaikannya dibangkitkan untuk dimasukkan ke dalam surga. Selesai. Sebelum saya masuk ke sesi yang selanjutnya, apakah ada pertanyaan atau ada sanggahan? Silakan. Telepon Pak Bom-Bom, suruh ke sini. Itu jelas ya. Kalau soal keselamatan, setiap yang percaya kepada Yesus, maka dosa-dosanya telah diampuni. Kalau di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Tunggu dulu. Tunggu, nanti saya tunjukkan. Dan sambungannya. Iya. Dan sambungannya, kalau Anda meminta data lagi di mana Yesus dinyatakan untuk semua orang, saya bisa tunjuk ini. Saya rasa ini tinta merah ya. Yohanes 10 ayat 16, ayat ini berbunyi, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba ini itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Oke, saya rasa ini. Aku kaget. Aku kaget. Oke, saya kasih jurus ilmu ya. Mudah-mudahan setelah mendengarkan ini Anda bisa benar-benar sesuai dengan nama akun Anda, mu'allaf. Yohanes 10 nomor 16. Ada lagi padaku domba-domba lain. Maksudnya apa? Ada lagi padaku Bani Israel lain yang bukan dari kandang ini. Bani Israel itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala.
Domba itu Bani Israel. Ketika Yesus datang ke tengah-tengah mereka, baik itu di Yudea, di Galilea, atau kemudian di Nazaret, di situ tidak terkumpul seluruh keturunan umat Israel. Ada keturunan umat Israel di luar. Ada di Indonesia, ada di Jepang, ada di Belanda, ada di Inggris, ada di Amerika, ada di Afrika. Domba-domba itulah yang kemudian dikatakan oleh Yesus domba-domba di luar daripada kandang. Kandang di sini adalah Yerusalem. Di luar Yerusalem itu adalah domba yang ada di luar kandang. Kita lihat pembuktiannya. Jadi kita jangan asal ngomong tanpa data. Di dalam pesan Yesus Matius 10 nomor 5 nomor 6, ingat, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Yesus berpesan kepada mereka. Yesus berkata, tinta merah, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau dombanya ada di Papua sana, maka kamu harus pergi ke Papua. Kalau dombanya ada di Jepang sana, maka kamu harus pergi ke Jepang sana. Itulah yang dimaksud domba di luar kandang, bukan Romawi, bukan Yunani. Itu harus Anda pahami. Kenapa demikian? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 5 nomor 12, Tuhan membuat orang-orang Yahudi kemudian ini berpencar, bercerai-berai keluar ke bangsa-bangsa lain. Baca murka Tuhan kepada Bani Israel di dalam Yehezkiel 5 nomor 12 dan seterusnya. Satu. Yang kedua, baca Yeremia 23 nomor 2 nomor 3. Bagaimana kemudian yang disebut sebagai domba yang bercerai-berai itu sudah hidup di luar dari tanah Yerusalem. Tiga, dikatakan di dalam Yeremia 50 nomor 17, yang disebut domba adalah Bani Yakub. Dimanapun Bani Yakub pergi, tetap mereka disebut domba. Kalau dia di luar Yerusalem, tetap aja disebut domba di luar kandang. Jadi bukan ente, apalagi Pak Bom-Bom. Bukan. Nah, sekarang saya kasih pembuktian terakhir dari sesi ini. Tolong direnungkan, catat data yang saya berikan. Yang pertama, ketika dikatakan dalam Yesaya 52 nomor 1, najis orang yang tidak bersunat masuk ke kota Yerusalem baru. Tak boleh. Orang yang tidak bersunat tak boleh masuk ke Yerusalem. Yang kedua, di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang yang tidak bersunat kemudian masuk ke tempat ibadahnya orang Yahudi. Ketika nanti adanya Israel baru, Tuhan akan mengumpulkan semua domba-dombanya yang bersunat sampai kepada kota tanah Israel baru. Kira-kira Kristen bisa ikut gak? Boleh, kalau dia potong nonotnya. Langsung ambil gunting, perlekat, ikut barisan dengan Bani Israel. Tapi kalau dengan keadaan sekarang, apalagi Pak Bom-Bom, udah kecilnya kayak lombok biji, tertutup lagi kepalanya, tidak akan pernah dianggap sebagai satu kawanan dengan domba. Mereka hanyalah serigala yang nyamar seperti domba. Jadi sekali lagi Bung, saya katakan kepada saudara, Yohanes 10 nomor 16 itu adalah domba yang dimaksud keturunan Israel Bani Yakub yang bersera ke bangsa-bangsa lain. Demikian, silakan tanggapi. Kalau tidak kita masuk ke sesi yang keberapa itu? Yang terakhir, yang keberapa tadi? Matius ya, pindah ke Matius 28:19. Silakan. Ya, kalau saya lihat sanggahan Anda nggak mengena ya. Karena dimanapun kalau Yesus tentang orang Israel, dia hanya menyebutkan domba. Tapi kalau domba dari kandang lain, itu jelas adalah domba yang bukan dari Bani Israel. Tapi apapun kita bilang, itu hitung dari cara perspektif. Tapi intinya dari sini yang saya lihat, bahwa sebenarnya kita harus menyamakan persepsi dulu. Karena begitu banyak perbedaan-perbedaan, jadi kita harus samakan dulu persepsi seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Apakah yang kita bicarakan ini dua pribadi yang sama ataukah dua pribadi yang berbeda? Saya rasa ke situ dulu, biar jangan perdebatan terus perdebatan. Tetapi kalau kita mengetahui bahwa ini yang sama, oke, boleh kita lanjutkan perdebatan. Tetapi kalau ini adalah dua pribadi yang berbeda,
siogianya perdebatan ini tidak dapat diteruskan. Kenapa? Karena kita membicarakan subjek yang berbeda gitu. Saya rasa itu dulu. Bung, sangat disayangkan ya, wawasan Anda dan daya tangkap Anda itu masih di bawah. Sorry, saya bukan menyerang pribadi, tapi ini sebagai renungan buat saudara. Dari sejak tadi kita berdiskusi ini, saya tidak pernah membahas Nabi Isa alaihissalam. Saya tidak membawa Al-Quran. Yang saya bawa ucapan-ucapan Yesus. Justru saya harus bertanya kepada saudara dengan pertanyaan yang sama. Apakah Yesus yang untuk Bani Israel ini sama dengan Yesus yang disembah oleh orang Roma, Yunani, Kristen, dan Pak Bom-Bom? Saya yang harus bertanya kepada saudara. Apakah Yesus yang datang kepada Bani Israel, yang mengaku hanya untuk Bani Israel, sama dengan Yesus yang kalian sembah? Jangan-jangan yang kalian sembah itu Yudas, tapi menggunakan nama Yesus supaya dianggap sama seperti Nabi yang datang kepada Bani Israel. Karena yang saya lihat, Bang, yang saya lihat saudara, selama saya membahas tentang Yohanes 3 nomor 16, tak ada satupun paparan Anda yang bisa kemudian berpihak kepada pengajaran Yesus. Semuanya bertentangan. Seakan-akan Yesus ini ada di kubu kanan, Anda berada di kubu kiri, tapi mengatasnamakan Yesus, tapi ajaran Anda, doktrin Anda tidak ada sedikit pun yang berkesesuaian dengan Yesus. Mulai dari Yohanes 3:16, Kisah Para Rasul 1 nomor 8, Yohanes 2 nomor 2, Kisah Para Rasul berapa tadi? Kisah Para Rasul berapa tadi yang terakhir? Nggak ada ya, 1 Yohanes berapa tadi itu? Lalu kemudian Matius 28 nomor 9. Semua bertentangan. Sedangkan kalau Isa, kalau kita mau bahas Isa nih, semua ajaran Yesus yang saya bahas tadi, termasuk Yohanes 3 nomor 16, itu berkesesuaian. Maka muncul kesimpulan sementara, yang kalian sembah itu adalah pengganti Yesus di atas tiang salib, yaitu Yudas. Tetapi karena penulis Anda menuliskan namanya Yesus, maka dianggaplah itu Yesus. Pembuktian 30 detik terakhir. Saya cas dulu habis saya ya. Pembuktian 30 detik terakhir bahwa yang Anda sembah itu bukanlah Yesus anak Maria. Baca Markus 14 nomor 52. 50 Yesus tertangkap. Lalu kemudian murid semuanya melarikan diri. Datanya Markus 14 nomor 51. Nomor 52 jelas sekali ada seorang menggunakan kain lenan yang lari dalam keadaan telanjang. Oke, Yohanes 13 nomor 4, sebelum perjamuan kudus terakhir, Yesuslah yang keciduk menggunakan pakaian lenan. Tak ada yang lain. Siapa yang kemudian lari menggunakan kain lenan, melepaskan kain lenan, dan siapa yang tertangkap, namanya juga Yesus. Jangan-jangan sama. Karena pada saat penahanan, pada saat mereka di penjara, di dalam penjara ada dua Yesus. Yesus Barabas, Yesus putra Bapa, dan Yesus anak Maria. Dua-duanya pun dilepaskan. Satu ketangkap, namanya Yesus. Ada lagi di belakang juga, tidak punya nama, tapi pakaiannya adalah pakaiannya Yesus, yaitu kain lenan. Sekarang untuk mengetahui benar tidaknya ini Yesus, muncul pertanyaan klasik. Ketika Yesus terangkat ke langit, apakah dia menggunakan kain? Atau dia dalam keadaan fitrah, kembali dalam keadaan suci, tanpa sehelai kain benang pun? Kalau betul, maka benarlah Markus 14 nomor 52, Yesus terangkat ke langit dengan telanjang bulat. Karena kalau dia menggunakan kain lenan, kainnya tidak mungkin sampai ke langit, hancur dimakan belatung. Nggak ada belatung di atas. Oke, silakan. Seperti biasa Anda bernarasi liar ya. Kalau soal data tadi, saya tampilkan 5 ayat yang menunjukkan bahwa Yesus untuk semua bangsa. Anda hanya menampilkan ayat yang itu saja. Tetapi Anda mengatakan bahwa saya tidak mempunyai data. Oke. Terserah Anda. Tetapi data yang saya tampilkan tadi saya rasa cukup jelas ya. Semua itu pun kalau dibaca satu perikop semua yang saya tampilkan tadi, orang pasti akan mengerti bahwa itu Yesus untuk semua orang. Dan soal masalah berkain lenan, setelah Yesus ditangkap itu masih diadili lagi, dibolak-balik lagi diadili. Jadi kalau pas penangkapan itu salah tangkap, itu hal yang tidak mungkin.
karena setelah itu masih diadili lagi. Tetapi kalau soal kalau Anda bilang bahwa Yesus mati memakai kain, dimakan belatung, tidak, karena dia hanya mati selama 2 hari, begitu. Karena setiap orang mati di Yahudi kan seperti kita tahu, dikasih baju apa segala macam lagi, dibaluti lagi dengan apa, itu banyak prosesnya yang sebenarnya tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Kalau dijelaskan itu semua, mungkin Alkitab ini udah 3.000 atau 4.000 halamannya. Jadi saya rasa ini tadi, kalau soal persamaan, siapakah yang disembah orang Kristen, itu udah pasti Yesus yang untuk Bani Israel. Karena sesuai dengan Yesus mengaku, aku adalah gembala yang baik. Di perjanjian lama, Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku. Jadi dijelaskan di sini, Tuhan itu adalah gembala. Jadi sambil ini mengklarifikasi ya, bahwa Yesus itu memang Tuhan juga. Mazmur 80 ayat 1, hei gembala Israel, dengarkanlah kami. Di situ disebutkan bahwa Tuhan itu adalah gembala. Yesaya 40 ayat 11, seperti gembala, ia akan menggembalakan kawanannya. Ia akan mengumpulkan anak-anak domba dengan lengannya. Di Yehezkiel 34 ayat 23, aku akan mengangkat seorang gembala atas mereka, yakni hambaku Daud. Jadi Allah selalu menyebutkan mengenai gembala. Yehezkiel 37 ayat 24, dan seorang raja akan menjadi raja mereka semua, dan raja itu tidak akan pernah hilang di tengah-tengah mereka. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Itulah perjanjian kekal yang aku menetapkan mereka, dan aku akan menanamkan mereka di tempat mereka. Jadi dari sini jelas sekali bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia adalah gembala yang baik. Dan soal hanya untuk Bani Israel, saya rasa sudah cukup jelas data yang saya tampilkan. Lebih dari 4, hampir 5 data ini saya tampilkan. Semuanya Anda tolak. Semuanya Anda klarifikasi bahwa itu bukan perkataan Yesus lah, itu domba dari kandang lain, bukan untuk di luar Kristen. Saya rasa ini data sudah cukup jelas. Kalau Anda ingin membantah, bantahlah dengan data yang lebih baik lagi. Karena data yang Anda tampilkan cuma satu. Itu pun di bawahnya dilanjutkan dengan bahwa itu juga tersirat bahwa itu juga untuk orang-orang di luar Israel. Anak-anak di situ adalah orang Israel, dan anjing di situ adalah orang untuk di luar Israel, dan roti itu adalah kehidupan kekal. Oke. Ini coba andai saja saya berdiskusi dengan orang yang IQ-nya bagus, hari ini juga dia bersyahadat. Paparan saya itu berdata, paparan saya itu menolak semua doktrin yang Anda bawa dengan sekelumit data-data yang memaksakan Yesus untuk Bani Israel. 1. Di awal tadi, Matius 15 nomor 24, bahkan dengan PD-nya Anda mengatakan bahwasanya di situ ada anjing, di situ ada sampah, remah-remah, di situ kemudian ada roti Bani Israel. Orang yang sesaman Yesus saja, sesaman Yesus, percaya kepada Yesus, berbicara kepada Yesus, bertatap muka kepada Yesus, bahkan diobati, diberikan hadiah oleh Yesus, kesembuhan kepada anaknya, masih juga dipanggil guguk oleh Yesus. Lalu Anda siapa? Sunat kagak, makan babi iyes, ibadah hari Minggu. Ente sopo? Ente bukan Bani Israel. Orang yang hidup sesaman Yesus, bertatap muka dengan Yesus, ada pengesahan dari Yesus. Bahkan Yesus mengatakan, imanmu benar, imanmu benar, engkau adalah guguk pemakan sampah, imanmu benar, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Ente tidak bisa melihat itu. Lalu kemudian Anda mengatakan, oh Tuhan kami, Mazmur begini, di dalam kitab ini. Bung, camkan baik-baik. Satu hal ingin saya pesankan kepadamu. Mazmur ketika Anda bawa, sekali-kali kamu berselancar ke Mazmur bab 121. Di awal-awal nomor 4 misalnya. Di situ jelas sekali dikatakan bahwa sesungguhnya lo naum. Apa lo naum itu? Lo yasen. Tuhannya Israel, penjaga Israel, tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga satpam. Penjaga satpam. Dan tidak tertidur. Kan satpam itu penjaga. Waduh, jangan gitu dong. Jangan gitu bang. Jangan bawa-bawa pribadi. Iya, saya satpam ini, saya lagi jaga nih. Tak kasih lihat ya, saya kasih lihat ya. Aduh, gimana nih? Saya lagi piket lagi. Tunggu.
seragam saya lagi gimana ini? Biarkan bang, biarkan dia dari Biar Semarang. nggak apa-apa supaya teman-teman ini tidak berhentilah itu menghujat pribadi saya. Saya memang satpam, tapi kan tidak perlu kemudian Anda bawa profesi, karena di Indonesia ini kan bukan cuma saya satpam, bos. Banyak saudara-saudara kita jutaan, bahkan orang diamankan kantornya karena satpam. Kalau mereka punya kantor mau bayar polisi mahal, jadi mereka pakai satpam. Janganlah bawa profesi. Saya akui saya satpam, tidak apa-apa, tapi jangan kayak gitulah, ya. Oke ya. Aduh, seragam saya mana? Sumpritan saya mana, Dek? Mir? Ngisi lagi wong Semarang. Sabar. Ngomong saya tidak ikuti kau. Sabar. Dasar kau bego. Baca akli. Sabar bang, sabar. Apa ini nenek-nenek ini? Sabar. Ini saya lagi di tempat dinas. Saya lagi di tempat dinas ini. Nih, saya lagi di tempat dinas, Bung. Nah, ini saya sampam jaga di sini nih. Nah, ini saya sampam, saya lagi jaga nih ini. Ini tempat wisata majikan saya nih. Nih, majikan saya lagi. Nih, saya sampam di sini nih. Nih. Ini pengunjung dari PT Adira ini, ratusan orang datang tuh. Aduh, saya jaga di sini, masya Allah. Sampam lagi jaga di tempat ini. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini bang. Saya lagi jaga nih. Itu kamu tahu itu. Ini bang semua nih. Satpam dari mana kamu, Rut? Ini bang semua nih. Itu punya dari saya itu. Terus kamu katakan satpam dari mana kau, Rut? Aduh, Naik kemari. Saya sampaikan kepada saudara, yang membunuh Yesus itu Tuhanmu, yang membunuh Yesus itu satpam Romawi. Yang membunuh Yesus itu Yudas itu satpam Romawi loh. Oke ya. Tak kalian semua itu membahas kita. Loh, kenapa nggak bahas satpam lagi? Nggak bahas satpam lagi? Ngisi bahas satpam lagi? Semarang, Rut. Allahu Akbar, masya Allah. Nah, kena kau kan? Nah, kau hina-hina satpam, tidak boleh gitu. Jangan profesi itu, bos. Biarpun kita lagi dinas di sini kan minimal ada kopi dikasih sama majikan kan gitu. Janganlah menghina. Tapi begini-begini saya bisa beli kau loh sama rumah ibadahmu. Beli bang. Dijual ke Iya, itu syarat itu. kalau rumah ibadahmu kamu jual, bilang WA saya biar saya beli. Oke, lanjut, saudara. Anggap saja itu iklan. Iblis memang selalu panas kalau misalnya kita membongkar tempat persembunyian mereka. Ci. Malu-maluin orang Semarang aja itu orang. Silakan Bang Salaf, lanjut. Jadi Mazmur 121 nomor 4, sesungguhnya lo naum lo yasen, penjaga Israel tidak lelap dan tidak tertidur. Bom tertidur, bos. Tertidur dia. Disuruh jaga pohon duren, bukannya dia jaga, dia tidur. Mazmur 121. Oke, pahami itu. Lalu kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi juga terang sekali dikatakan di dalam Mazmur 147 bahwa hukum-hukumnya tidak berlaku untuk Kristen. Ada yang noise. Hukum-hukumnya tidak berlaku untuk Roma, tidak berlaku untuk Vatikan. Itu jelas sekali. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Bani Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Berarti Romawi, Vatikan, Antioquia, Kristen pertama kali itu tidak mendapatkan kemudian tempat di tengah-tengah ajaran Tuhan kepada Bani Israel. Satu yang terakhir, ya saudara. Anda mengatakan tadi saya kemudian membawa data-data yang tidak bisa membantah. Justru kalau Anda melihat semua data Anda itu saya bantah. Contoh Yohanes 3 nomor 16 saya bantah dengan data-data yang ada. Kemudian
Kisah Para Rasul 1 nomor 8 saya bantah dengan data-data yang ada. Kami umat Islam menjadi saksi Yesus hanya untuk Bani Israel. Kalau Anda mengatakan Anda juga tidak bisa. Kenapa? Karena Kisah Para Rasul menghalangi Roh Kudus sampai ke Indonesia. Mana dalilnya? Kisah Para Rasul 16 nomor 6. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil ke Indonesia. Jadi yang mengajarkan Injil ke Anda bukan Roh Kudus tapi roh bom-bom. Oke, apalagi datanya? 1 Yohanes lagi Anda bawa. 1 Yohanes 2 nomor 2. Anak-anakku yang kekasih, janganlah kau berbuat dosa, akan tetapi ketika kamu berbuat dosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita, bahkan dosa dunia. Dibantah lagi oleh Yesus. Karena 1 Yohanes 2 ini ucapan pengarang Yohanes. Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 29, manusia dibangkitkan, orang benar dibangkitkan untuk masuk ke surga sesuai dengan perbuatannya, orang jahat dibangkitkan untuk dihukum. Kena lagi. Apalagi yang saya belum bantah? Data yang mana lagi yang kamu kasih yang saya tidak bantah? Tinggal satu. Apa itu? Matius. Sabar. Matius. Tinggal Matius bang. Tinggal Matius 28 nomor 19. Kalau Anda masih punya pertanyaan atau ada bantahan silakan. Sebelum saya masuk sesi terakhir, yang Anda bawa adalah Matius 28 nomor 19. Silakan. Satu pun nggak mengena bantahan Anda. Apapun Anda bilang, bantahan Anda nggak mengena sedikit pun. Karena, kenapa saya bilang begitu? Semua yang Anda data yang Anda tampilkan ngalor ngidul, nggak ada yang mengena. Tetapi kalau Anda anggap itu mengena, terserah Anda. Karena nggak ada satupun data yang Anda berikan itu mendukung. Tapi pertanyaan juga yang saya sebutkan tadi, nggak ada balas, nggak Anda jawab. Artinya, coba Anda sebutkan kesamaan Isa dan Yesus. Kenapa Anda samakan Isa dan Yesus? Kesamaannya? Apakah dasarnya? Kesamaannya? Ya. Oke. Ya, coba Anda sebutkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iskala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah rasul untuk kalian. Matius 15 nomor 24. Sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bantah pakai data kalau Yesus pernah membatalkan ucapan ini bahwa dia juga diutus untuk bangsa di luar non Israel. Mana data Anda? Silakan. Tapi tadi saya sudah sebutkan 4 data. Anda terus meminta data yang itu. Itu kan sudah saya sebutkan tadi. Berarti data yang Anda bawa data dari bukan Yesus, karena Yesus beda datanya. Yesusnya yang asli mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Sementara yang Anda bawa tinta hitam semua. Contoh 1 Yohanes 2 nomor 2. Itu tinta hitam. Ucapan Yesusnya mana? Yang mengatakan bahwa aku untuk seluruh bangsa. Mana? Yang tinta merah mana? Ada tinta merah yang Anda bawa untuk seluruh bangsa. Tinta merahnya Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar muridnya jangan ke bangsa lain. Tinta merahnya akan tetapi pergilah kepada bangsa di mana domba-dombaku yang hilang dari umat Israel. Itu tinta merahnya. Nah sekarang mana lagi tinta merah? Kasih ke saya. Yang Yesus mengaku bahwasanya aku diutus kepada Kristen, diutus kepada orang Indonesia, Batak, Toraja, Bugis, Papua. Mana dalilnya? Mana? Pakai telinga Anda, pakai otak Anda untuk berpikir, oke? Iya, mana dalilnya? Jangan pakai otak, jangan pakai telinga. Mana dalilnya? Jangan gunakan bagian bawah Anda untuk berpikir. Oke, dengarkan. Oh, lebay kayak Pak Bom lebay. Lebay. Oke. Itu baru kita pindah. Saya belum ke situ tadi. Bung. Saya belum masuk ke situ. Bung. Belum. Anda minta saya ini. belum masuk ke situ, Bung. Belum. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini tinta merah ya, tinta merah kan. Jadi ini membantah semua apa yang Anda bilang. Jadi kalau ini pun Anda bantah, kita lihat alasan apa yang Anda tampilkan. Oke, baik. Saudaraku, pasang kuping Anda, dengarkan baik-baik. Panggil Bombong telepon supaya dia mendengarkan juga.
Anda mencoba bernarasi. Saya kasih, Anda membawa Matius 28 kan? Saya kasih Saya kasih amunisi untuk menyerang saya. Saya kasih lagi Anda Markus 15. Ini saya kasih Anda supaya Anda itu agak kuat sedikit untuk membantah Bang Suma ya. Saya kasih Markus 16 sampai data nomor 16 sampai nomor 20 supaya Anda punya kekuatan. Kalau begini terus kasihan Anda. Markus 16 saya kasih data untuk gratis kepada Anda supaya Anda menjadikan sebagai senjata untuk menghadapi Bang Suma, karena Bang Suma itu susah untuk dihadapi oleh Kristen khususnya ya. Data 16 saya kasih oleh-oleh. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya, baptis dan selamatkan. Itu hadiah buat Anda, nanti saya akan urai. Sekarang saya kembali kepada data yang tadi supaya Anda paham dan bisa belajar dengan baik. Matius 28 nomor 19. Mari kita baca pelan-pelan. Yang lain tolong ambulansnya disiapkan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Lalu apa? Apa yang akan menjadi acuan bahwa yang dimaksud di sini seluruh bangsa manusia? Apa yang menjadi acuan untuk menjadikan kita paham bahwa yang dimaksud seluruh bangsa ini adalah seluruh bangsa manusia? Yang menjadi acuannya adalah data nomor 20-nya. Itulah kuncinya yang pernah membuat Pak Bom Bom lari tanpa cebok. Saya bacakan nomor 20-nya. Dengarkan baik-baik. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Pertanyaan saya, mana perintah Yesus untuk membatalkan hukum Taurat? Mana perintah Yesus untuk makan buah babi? Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Mana perintah Yesus untuk diskotik hari Minggu? Mana perintah Yesus untuk jangan bersunat? Ada yang sampai ke Kristen, ada nggak ada? Berarti yang menjalankan perintah-perintah dari Yesus hanya muridnya Bani Israel. Markus 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada makan babi. Markus 16 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada nyembah Yesus. Markus 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada masuk ke gereja. Jadi jangan Anda merasa besar kepala, semua data Anda dibantah oleh Yesus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa Tuhan satu-satunya, dan dalam nama Anak utusan Sang Bapa, dan Roh Kudus yang penyampai firman yang adalah Gabriel, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Berarti kalau untuk mengetahui murid-murid ini diutus kepada Kristen atau hanya kepada domba Bani Israel saja, maka lihat ajarannya. Kristen kita lihat menyembah Yesus. Kalau memang betul Yesus mengajarkan muridnya untuk kepada Kristen, mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Tunjukkan kepada saya. Ada? Mungkin agak kasar, yang lembut. Ada? Tak ada juga. Gak ada. Jadi siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Bom laknatullah alaihi. Sedangkan Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Bapa saja. Jangankan kepada Bani Israel, kepada setan, kepada iblis saja. Apa kata Yesus? Hanya kepada Tuhanmu saja engkau berbakti. Jangan kau menyembah kepada orang, jangan kau menyembah kepada manusia, jangan kau menyembah kepada bom-bom, apalagi kepada anak Maria, apalagi kepada Yudas, manusia yang mati terkutuk di atas tiang salib itu. Paham itu? Pahami itu. Sekarang saya kasih data yang tadi, hadiah untuk Anda di dalam Markus 16. Nih saya kasih ya, supaya Anda itu lebih percaya diri nanti kalau berdialog dengan teman-teman saya yang dari Muslim. Biar hantam mereka dengan, supaya mereka umat Muslim ini, apologet Muslim ini dengan mudah mempermalukan kamu. Jadi gini, kalau Anda melihat Markus 16, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tanda-tandanya nih,
tanda-tandanya nih, kalau betul-betul yang diajarkan itu adalah Injilnya Yesus, maka tanda-tanda ini akan menyertai mereka orang yang percaya. Tapi kalau Injil yang diajarkan itu adalah Biblos alias surat-surat kepompong milik bom-bom, maka percaya saya, tanda-tanda ini tidak akan menemani orang-orang Kristen. Pertama, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Apakah itu terbukti? Mereka akan berbicara dalam bahasa yang asing bagi mereka. Apakah itu terbukti? Kalau saya bicara asing kepada Anda, apakah Anda mengerti? Puramokola kamandio, puramokola kumande. Aketa wai, mau kau cebok makan deh bawa selapekan. Ngerti enggak Anda? Yang bawa apa sih pelangkang? Nah, ini kan ciri-ciri tanda-tanda orang yang memberitakan dan menerima Injil, benar-benar Injil Tuhan, akan mengerti bahasa asing. Nah, aku maksudnya kak, purano kamanre, purano ka jambang, magi deh mak bisa, mak bau kok aja itu sedingnya. Ngerti enggak kau bahasa Thailand kayak gini? Ngerti enggak kau? Tidak, kau ngerti. Kamu tidak ngerti bahasa asing, bahasa Thailand yang barusan. Kenapa? Karena kamu tidak menerima Injil yang asli. Dengarkan, Markus 16 ini hadiah untuk Anda. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan. Mereka akan berbicara bahasa asing. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Indonesia tahun 2019 dan seterusnya dikena bencana COVID. Yang banyak mati di Indonesia justru orang-orang yang mengaku mereka sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Mana saling meletakkan tangan di kepala sehingga mereka lepas dari COVID? Tak ada, semua bermatian. Lalu apalagi yang Anda punya? Matius 28 udah terkampar, Markus 16 sudah nyunsep. Ada lagi? Jadi terakhir kemudian kenapa ini bisa seperti ini keadaannya Kristen? Karena Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir ingin membuat makar, menipu Allah, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka, karena Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Silakan hadirkan bom-bom di sini, hadapi saya untuk berdialog tentang kebenaran. Cukup. Ya, silakan. Gini, sebenarnya tetap seperti tadi, Anda nggak bisa membantah. Saya menyatakan satu ayat, Anda mengalihkan apakah orang Kristen makan babi? Apakah orang Kristen disunat? Saya sudah tampilkan data yang Anda minta. Seharusnya itu data itu yang Anda bantah, bukannya menanyakan pengajaran tentang Yesus. Begitu. Jadi seolah-olah Anda mengklaim Anda bisa membantah semua data. Padahal dari tadi tidak satu pun data yang saya tampilkan Anda bantah. Dan mengenai apa? Mengenai sunat, tidak sunat, makan babi, bisa juga saya bantah. Karena di sini disebutkan juga, Yesus sendiri mengatakan, apa yang kamu masukkan ke dalam mulut tidak menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Terus kalau mengenai orang Kristen sakit apa segala macam, sebenarnya kalau untuk nabi-nabi palsu itu ada di Yeremia 23. Di situ disebutkan nabi palsu itu berzina, tidak jujur. Nabi palsunya di Yeremia yang Anda bawa itu, Yeremia 23 itu nabi palsunya berasal dari mana? Jujur. Jujur. Ya, itu nubuatan. Jujur. Menurut Yeremia 23, nabi palsu itu berasal dari mana? Itulah ciri-cirinya. Ciri-cirinya bisa kita temukan. Iya, ciri-cirinya mau apapun. Tapi asalnya dari mana? 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 Malu kan? Malu kan? Malu kan? Nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah Yerusalem. Selamat. Ketika bicarakan. Selamat. Lanjut. Kita bicara. Oke. Iya. Jadi itu disebutkan ciri-ciri nabi palsu itu suka berzina, tidak jujur, makan dari ipuh dan minum racun, mati karena minum racun. Itulah ciri-ciri. Jadi kalau kita sebutkan
ke Paulus atau ke nabi-nabi lain itu nggak masuk. Kenapa? Paulus digigit ular pun tidak mati. Dia bukan mati diracun kan kalau Paulus. Jadi maksud saya begini, kalau saya menyajikan data yang menyatakan bahwa Yesus untuk semua orang, jadi Anda menyajikan data yang lain, bukan ke arah yang lain Anda bawa. Ini selalu begini. Jadi diskusinya melebar terus tanpa ada pengambilan satu poin. Seharusnya ketika saya menampilkan data bahwa Yesus untuk semua orang, Anda tampilkan data yang lebih akurat lagi. Karena data Anda cuma satu, yaitu ketika Yesus dinyatakan adalah untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Itu pun di bagian bawahnya diterangkan lagi bahwa sebenarnya di situ Yesus juga untuk semua bangsa. Jadi sebenarnya data ini apa pun nggak bisa dibantah lagi. Sudah. Oke. Sekarang sederhananya pertanyaan saya nih buat teman-teman Muslim di bawah, dengarkan jawaban beliau setelah saya bertanya pertanyaan ini. Yesus, lagi-lagi tinta merah. Dengarkan teman Muslim, jawaban dia nanti habis ini. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, Yesus berkata begini, Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Aku tidak makan babi, muridku tidak makan babi. Karena kenapa? Aku mengenal dombaku, dombaku mengikuti aku. Ketika aku tidak makan babi, maka muridku tidak makan babi. Pertanyaan saya kepada saudara, Yesus mengenal dombanya, dombanya pun mengenal dirinya, dombanya mengikuti Yesus, dombanya tidak makan babi. Oke? Menurut saudara, adakah murid-murid Yesus atau domba-domba Yesus yang tidak mengikuti Yesus, yaitu tidak makan babi? Tunjukkan di mana murid Yesus makan babi. Sebab Matius yang Anda bawa itu bukan masalah makan babi, itu masalah cuci tangan atau tidak cuci tangan. Tolong tunjukkan kepada saya murid Yesus makan babi itu tertulis di mana. Mari dengar teman-teman apa jawabannya. Karena Yesus mengatakan, Aku mengenal dombaku, dombaku mengikuti aku, dombaku mendengarkan aku. Sekarang tunjukkan di mana murid Yesus kufur terhadap perintah Yesus, yaitu makan babi. Silakan. Seperti yang saya bilang tadi, Anda tetap nggak membantah data, tetapi Anda Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku. Aku mengatakan bahwa dombaku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kalau aku makan babi, dombaku makan babi. Menurut saudara, apakah Yesus makan babi? Jawab. Hal yang Anda tanyakan tidak Anda jawab. Kenapa? Tadi Anda mengatakan tunjukkan ayat yang menyatakan apakah Yesus makan babi? Jawab. Kita jawab dulu yang itu. Anda dulu kesimpulan. Yesus mengatakan, Anda kan mengaku domba. Dengar. Anda kan mengaku domba nih. Meskipun Anda itu adalah serigala, Anda kan mengaku domba. Nah, kapasitas domba, kualitasnya adalah mendengarkan Yesus dan mengikuti Yesus. Domba-domba yang dikenal Yesus adalah domba yang mendengarkan dan yang mengikuti dirinya. Saya tanya sama Anda, Yesus tidak makan babi. Siapa yang Anda ikuti makan babi? Jawab. Anda membawa ke hal yang lain. Yesus mengenal dombanya. Dombanya mengikuti dirinya. Dombanya mendengarkan dirinya. Dombanya mengikuti dirinya. Dan itulah domba-domba yang dikenal oleh Yesus. Saya tidak mengalihkan. Justru disinilah jantungnya. Disinilah jantungnya Pak Bom Bom. Disinilah jantungnya Kristen. Saya ulang lagi. Saya ulang. Lihat teman-teman, jawabannya dia apa? Yesus berkata, Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, dombaku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yesus tidak pernah makan babi. Saya tanya kepada saudara yang adalah penyusup, siapa yang Anda ikuti makan babi? Jawab.
Yesus berkata dalam Matius 15 ayat 11, yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan orang. Oh, mama, saya tidak sedang nanya. Lihat jawabannya, Domba-dombaku kemudian mengikuti aku. Dombaku mengikuti aku. Dombaku mendengarkan aku. Sekarang, siapa yang Kristen ikuti makan babi? Jawab. Matius 15 ayat 11, yang masuk ke dalam Yesus mulut tidak makan babi di situ. Yesus tidak sedang makan babi. Itulah yang Di situ Yesus tidak makan babi. Di situ Yesus tidak makan babi. Di situ tidak ada hubungannya dengan babi. Pada saat Yesus garis tinta merah ya, nggak bisa ada bantah itu. Oke, baik, saya jawab ya. Atur napasmu baik-baik. Atur napasmu baik-baik. Supaya kamu itu masih bisa tercerahkan, mudah-mudahan bisa sehat ya, minimal dapat hidayah. Lihat. Ketika kemudian Anda membawa Matius 15. Lihat ya, lihat. Ini mudah-mudahan Anda pernah sekolah sih, ini susah kalau tidak pernah sekolah. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Yang datang bukan orang Roma pemakan babi. Ingat ya, saya ulang lagi. Yang datang kepada Yesus bukan Romawi, bukan Pak Bom-bom, bukan Protestan, bukan Katolik, bukan Advent, bukan Saksi Yehova, bukan Romawi, bukan Yunani, bukan Batak, bukan apapun. Yang datang kepada Yesus pada saat itu adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Adakah mereka di depan menu mereka ini seekor babi? Adakah babi di meja mereka pada saat itu? Tak ada babi. Kenapa tidak ada babi? Karena yang sedang makan ini adalah Bani Israel. Bani Israel, babi bagi mereka adalah hewan yang paling menjijikkan. Jadi jangan pernah mimpi yang dilegalkan di Matius 15 ini adalah saudara Anda, yaitu babi. Tidak akan mungkin. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu? Coba, ini murid-murid nih. Murid-murid Yesus semuanya Bani Israel. Tidak ada tentara Roma di sini, tidak ada orang Yunani di sini, tidak ada pemakan babi di sini. Di sini tidak ada bom-bom, tidak ada bom-bom di sini. Mengapa murid-muridmu? Siapa murid? Bani Israel. Makan babi tidak? Tidak. Siapa bilang makan babi? Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan. Harusnya kalau babi yang dihalalkan, mengapa murid-muridmu melanggar ajaran hukum Taurat? Mereka makan babi. Itu baru bisa. Ini cuci tangan, coy. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak mencuci tangan sebelum makan. Jadi ini mengenai najis orang yang cuci tangan dan najisnya orang yang tidak cuci tangan. Maka Yesus mengatakan, apa yang masuk ke dalam mulut bukanlah yang najis. Bukan berarti mereka sedang memasukkan babi ke dalam mulutnya, tompel. La haula wala quwata illa billah. Sementara Yesus mengatakan bahwasanya aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku. Mereka kemudian mengikuti aku dan mendengarkan aku. Ingat, Bung, belum ada orang waras di muka bumi ini pernah menemukan domba makan babi. Yang makan babi itu selamanya adalah serigala. Kecuali Pak Bom-bom mungkin pernah menangkap babi dengan menggunakan domba. Pahami itu. Tidak ada oten yang mengejar babi dengan menggunakan domba. Nggak ada. Tidak ada domba makan babi. Yang makan babi hanya serigala. Kalian itu adalah serigala buas yang menyamar seperti Pak Bom-bom. Pahami itu. Ilmunya belum masuk juga di otak kau. Belum. Masih mau ku tambah datanya? Mau? Masih mau? Jadi yang makan daging itu serigala. Bukan domba makan domba. Tidak mungkin domba makan babi. Tidak mungkin. Domba cuma makan rumput. Yang pantas disebut domba sebenarnya itu adalah kami umat Islam, karena kami tidak makan babi. Kalian itu serigala karena kalian makan babi. Pahami itu ya. Jadi Matius 15 itu tidak menghalalkan babi. Apa yang masuk ke mulut itu tidak najis.
tetapi yang keluar dari jamban itu najis, maka dengan demikian berarti Anda kalau memahami ini adalah menghalalkan semua yang haram yang diatur oleh Tuhan, maka narkoba masuk ke dalam mulut tidak haram. Bensin masuk ke mulut tidak haram, oli kotor tidak haram. Yang haram itu yang najis yang keluar di jamban. Ini ajaran apa ini yang kayak gini nih? Narkoba boleh masuk karena tidak najis. Ada apa? Maksudnya apa? Jadi maksud data ini adalah tentang cuci tangan, bukan tentang haram halalnya babi. Yang duduk di sini, Bung, bukan Pak Bom Bom duduk di kursi yang sebelah kanan, Erben sebelah tengah, kemudian muncul lagi siapa? Jeki Sambiring, muncul PCD King. Terus yang di atas meja adalah babi panggang berasap, ada kecapnya, ada lomboknya. Kemudian habis itu liurnya sudah keluar dari kiri kanan. Bom Bom sudah keringat dingin, gemetaran, mau loncat tangannya. Giginya sudah mulai keluar, matanya sudah melotot, lihat babi panggang. Mereka ini bukan Oten yang sedang menghadapi babi panggang, lalu mengatakan tidak ada yang najis yang masuk ke perut. Akhirnya apa? Pak Bom Bom bukan yang ngambil garpu, langsung loncat ke meja, peluk itu babi panggang. Bukan. Ini Yesus lagi makan bersama murid-muridnya, orang-orang beradab, orang-orang soleh yang menjaga diri mereka, makanan mereka dari yang haram-haram. Beda ceritanya kalau Pak Bom Bom di situ, Erben, PCD King, siapa lagi, Sopiatul, Ente, Kiamat, di depannya panggang babi, Yesus ada di tengah-tengah. Datang orang Yahudi, wahai Yesus, kenapa kau menghalalkan, membiarkan muridmu kemudian makan tanpa mencuci tangan? Mereka itu tidak boleh makan tanpa cuci tangan. Jangan kau buang adat istiadat kita. Apa kata Yesus? Tidak ada yang masuk di perut itu najis, di mulut. Yang keluar itu jamban. Wah, seketika semuanya berloncatan makan babi. Ini bukan babi, Bung. Ini mereka makan makanan halal. Hanya masalah perkara cuci tangan. Makanya saya katakan kepada saudara, Yohanes 10 nomor 27 adalah kuburan, kartu as errornya, double kosongnya Kristen. Apa itu? Yesus berkata, wahai dunia, aku mengenal pengikutku, aku mengenal muridku, aku mengenal dombaku. Untuk kamu mengetahui siapa dombaku dan siapa serigala yang nyamar-nyamar dombaku adalah, lihat siapa di antara mereka yang mengaku domba, yang mendengarkan aku dan yang mengikuti aku. Kalau ada yang ngaku domba tapi tidak mengikuti aku, cuman menyebut-nyebut nama aku, maka dia adalah serigala yang pakai sempak. Pahami itu ya? Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Siapa yang Anda dengarkan makan babi? Siapa yang Anda ikuti makan babi? Ingat Yesaya 66, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Aku Tuhan, aku sendiri yang akan membawa pedang dan api nyala yang akan membunuh habis orang-orang yang makan babi dan makanan-makanan yang menjijikkan. Yesaya 66 jelas, nomor 20, 21, nomor 18, 19, nomor 20. Sedangkan di nomor 23-nya apa kata Tuhan di situ? Yesaya 66. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Orang-orang semua akan datang kepadaku, sujud beribadah menyembah kepadaku. Siapa yang makan babi? Oten. Siapa yang sujud beribadah? Jawab dong. Siapa yang makan babi? Oten. Siapa yang sujud beribadah kepada Allah? Islam. Siapa yang dibakar hangus oleh Tuhan? Makan babi. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jangan anggap ini adalah satu lelucon, saudara siapa? Saudara Kristus. Ini adalah hadiah buat saudara untuk menjalani kehidupan Anda esok. Apakah Anda tetap ingin menjadi penyamar serigala makan babi, atau Anda menjadi domba yang tidak makan daging babi? Saya serahkan kembali kepada saudara. Ingat, data-data Anda saya sudah sajikan, dan ini adalah edukasi buat saudara-saudara muslim supaya jangan pernah meninggalkan agama Islam ini. Karena di dalam Yeremia 29 nomor 11 jelas dikatakan, aku Tuhan sudah merancang keselamatan, sudah merancang rencana-rencanaku untuk kalian, yaitu rencana damai sejahtera, Salam Islam. Demikian. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau hitungan waktu yang menang
Zuma kalau hitungan waktu berbicara ya. Tapi kalau poin tetap tidak dijawab. Karena dari tadi yang dibahas lain. Yang jadi persoalan sebenarnya di mana bantahannya terhadap bahwa Yesus bukan untuk semua bangsa. Itu nggak ada bantah. Domba. Tunggu dulu. Saya masih berbicara setengah menit, Anda sudah membalas. Tunggu dulu ya, dengarkan dulu. Jadi, maksud saya begini. Jadi yang persoalan sekarang ini, apakah Yesus untuk semua bangsa atau hanya untuk Bani Israel? Jawaban Anda siapa yang makan babi? Oke, saya ladeni. Sebenarnya yang di dalam imamat itu diperuntukkan semua untuk bangsa Israel. Jadi jelaskan. Bagus. Di luar untuk orang Israel. Tetapi bantahan Anda mengenai Yesus untuk semua bangsa tidak ada satupun ayat yang Anda bawa Yesus untuk domba yang hilang dari Israel tidak mengena. Kenapa? Karena di ayat selanjutnya disebutkan bahwa Yesus juga di situ untuk bangsa-bangsa lain. Kan sudah saya sebutkan analogi yang disebutkan di situ dari roti yang diberikan untuk anak-anak lalu dilemparkan kepada anjing. Anak-anak di situ adalah bangsa Israel dan anjing di situ diumpamakan adalah bangsa lain. Jadi berarti Anda ingin mengatakan bom-bom itu anjing? Gitu. Bang Sidik, siapkan ambulan Bang Sidik. Seperti itu. Tetapi Anda sebenarnya tidak lebih dari seorang yang sangat bodoh. Sebuah batu aja Anda bisa jadikan saksi. Ketika Anda menyanyikan saksi kepada saya, Anda menjadikan saksi Anda batu. Mengaitkan dengan Yosua, sementara di Yosua itu adalah batu peringatan, bukan batu saksi. Sebenarnya kalau Anda baca perikop itu. Gak usah nangis. Gak usah nangis. Berdebat kepada Gak usah nangis. Enggak nangis. Ini hanya saya mengedukasi Anda supaya Anda sedikit lebih berlogika dalam berdiskusi. Karena bukan dengan narasi yang panjang Anda menang, tapi dengan membantah data-data yang saya berikan. Masalahnya kalau saya bernarasi pendek, Anda nggak bisa bernarasi gitu loh, Bang. Tunggu dulu, kasihkan dulu, ya kan? Karena sampai saat ini Anda tidak dapat membantah data yang saya berikan. Yang dapat Anda simpulkan hanya mengalihkan ke hal lain. Jadi kalau dalam berdiskusi itu, Anda harus mencapai poin-poin yang ingin kita bicarakan. Bukan membicarakan satu poin melebar ke poin yang lain. Sampai saat ini nggak ada data yang selain Israel, domba-domba yang hilang di kalangan Israel. Itu yang cuma Anda tampilkan kan? Nggak ada yang lain. Itu pun di bawahnya data itu menunjukkan juga untuk semua bangsa. Kalau berdiskusi dengan Anda ini, meskipun sampai hari kiamat, tidak akan dapat kesimpulan. Ketika Anda kalah, Anda tidak mengaku, mengalihkan ke hal lain. Jadi maksud saya begini, saya hanya mengedukasi semua untuk orang Kristen. Tidak ada gunanya berdiskusi dengan Anda, karena Anda seperti memberikan mutiara kepada babi. Tidak akan itu ada ucapan gunanya. Yesus kepada Bani Israel. Babi yang dimaksud di situ Romawi dan Yunani. Tidak malu kamu? Yesus berkata kepada Bani Israel, tidak pantas kau memberikan mutiara kepada babi. Babi yang dimaksud di situ adalah Romawi Yunani. Kasihan. Belajar lagi, Bong ya. Saudara, siapa namanya sebenarnya itu? Kristus ya. Anda belajar lagi. Di dalam Matius 15 nomor 24, Yesus di sana dengan sangat jelas mengatakan dengan bahasa Yunani. Ada kata apa di sana dalam bahasa Yunaninya? Spesial. Di situ dia mengatakan mono, hanya kepada domba atau hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel saja. Gurunda, ini ada Bang Ego Emi, selamat sore. Assalamualaikum Ustaz Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, jadi sabar host. Jadi teman-teman sekalian ya, tadi saya ingin memberikan informasi ketika si Curut tadi itu mengatakan Yeremia 23 membahas tentang nabi palsu. Di Yeremia 23 itu justru nabi palsunya itu jelas dikatakan bahwasanya nabi palsunya berasal dari Yerusalem. Kalau tadi kita mendengarkan bahwasanya
dia ingin memojokkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang dimaksud dengan nabi-nabi palsu yang ada di sana adalah nabi yang berasal kemudian dari Yerusalem. Tidak ada kemudian yang berasal dari bangsa Arab atau di luar daripada bangsa Yerusalem. Ini jelas pemahaman mereka yang masih minim terhadap kitabnya orang Yahudi, sehingga mereka seenaknya mengartikan, seenaknya mengasumsikan, padahal nabi palsu yang dimaksud jelas berasal dari Yerusalem itu sendiri. Oke, sekira begitu teman-teman sekalian. Takbir, saudara. Allahu Akbar. Allah Akbar. Masya Allah. Akhi Sugi. Iya, halo. Yeremia benar ya? Itu nabi dari Yerusalem ya? Betul, itu hanya untuk bangsa Israel itu. Israel. Nabi yang hadir dari bangsa Israel. Kemudian mengenai Matius 15 ayat 24, itu Yesus di situ tidak sedang mengajarkan apa-apa kepada perempuan itu. Kok bisa dijadikan dalil itu Yesus untuk segala bangsa? Tidak. Ibaratnya misalnya saya orang Islam, saya pandai mengobati, lalu ada orang Kristen misalnya di jalan jatuh, saya tolong, saya obati dia. Apa saya sedang mengajarkan Islam kepadanya? Tidak. Jadi konteksnya itu beda. Di situ ada perempuan yang lagi panik, di mana anaknya kerasukan setan. Dia panik sampai sujud-sujud. Oh Tuhan, anak Daud, tolonglah aku, anakku kerasukan setan. Dia sangat menderita. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Tapi karena perempuan itu maksa, ya, kata Yesus, tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Lalu perempuan itu, benar Tuhan. Tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi yang dibenarkan oleh perempuan itu, Yesus itu hanya untuk bangsa Israel saja. Benar Tuhan. Artinya perempuan ini mengakui bahwa ajaran yang dia bawa tidak layak untuk dirinya. Benar. Apa kata Yesus? Ibu, karena begitu besar imanmu, maka jadilah seperti yang kau kehendaki. Iman perempuan ini udah benar bahwa dia diutus hanya untuk bangsa Israel saja. Jadi di situ tidak bisa dijadikan dalil bahwa itu untuk seluruh dunia. Tidak bisa. Terima kasih. Oke, sebelum diambil alih, host, saya kasih datanya ya teman-teman, bahwa nabi palsu yang dimaksud oleh saudara Oten tadi itu, yang ingin dia tuduhkan kepada nabi kita, itu akurat memang benar-benar dari tengah-tengah Bani Israel. Yeremia 23 nomor 15. Di situ dikatakan begini. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ibu dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Kata dia, kata Allah, beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan sia-sia kepadamu dan mengungkapkan penglihatan dan rekan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Ini jelas bahwa nabi yang dimaksud adalah nabi yang berasal dari Yerusalem. Dan kisah para Rasul 13 nomor 1, ada nabi bernama Saulus yang berasal dari Yerusalem. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Silakan diambil alih. Ada saudara Ego Emi. Nanti habis maghrib saya kembali bergabung dengan teman-teman. Saya masih di sini ya teman-teman. Silakan diambil alih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar ada slot buat Oten, saya turun. Tapi perkataan si Kristus tadi benar. Bang Zuma tidak boleh memberikan mutiara kepada babi, ya. Jadi dia sendiri yang mengatakan dirinya babi itu. Satu slot lagi buat Oten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ego Emi. Pak Ego Emi. Mana? Itu di sampingnya Ustaz. Ego Emi.
Monitor Ego Emi. Selamat sore abang-abang. Iya, selamat sore Ego Emi. Gimana Ego Iya, Emi? iya. Sudah merenung gimana? Ada yang ingin dikonsultasikan? Silakan. Tidak, ini izin saya ada di tengah-tengah kerumunan orang ini. Oh, oh lagi di tempat rame. Nah itu. Coba host naikin lagi Atenas. Bang Haji izin monitor saja. Ya. Nyimak. Ya hotelnya nggak ada, apa yang disimak? Iya, Pak Sugi, Masya Allah. Iya. Terus apa yang mau disimak? Pak Sugi, dakwa saja dulu. Oh, kalau dakwah ada ahlinya itu Buya Strong. Insya Allah, enggak lah Pak Masa. De. Biar tadi diluruskan dulu Ustadz Sugi tadi. Jadi memang mereka itu selalu ingin framing baginda Nabi Muhammad SAW ya. Padahal jelas-jelas itu datanya bukan ke sana. Wah, Oten ini memang. Ya jauh lah. Sebab itu beginilah Tuhan, firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Kok bisa ke Nabi Muhammad? Jelas-jelas di situ para nabi Yerusalem, ya kan? Dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Ternyata yang memenuhi nubuatan ini, ya, sebagaimana yang tertulis juga di dalam Mazmur 69 dan 21, saya ingat saya di situ. Ia akan memberi aku makan racun, dan ketika aku haus memberi minum anggur asam. Nah, kira-kira siapa itu yang waktu haus teriak-teriak haus lalu dikasih minum anggur asam oleh tentara Romawi? Siapa? Ngapain lari-lari ke Nabi Muhammad? Jauh banget. nggak nyambung ya, nggak nyambung. Justru yang di sini yang kena Yesus. Yesus makan racun, minum anggur. Makanya lah Ustadz Buya, kalau dilihat dari penulisan ini, setelah Yesus terangkat ini kelihatannya Yesus ini macam difitnah ya. Padahal kalau kita lihat di dalam Yeremia 23 nomor 32 kan bunyinya gini ya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan, dan menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tidak berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4:5-17, ini kan perkataan Paulus nih. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat sini dalam ayat-ayat tersebut, ayat-ayat Paulus ini mengatakan bahwa dia dan pengikutnya yang masih hidup tak akan mati, mendahului mereka pengikut Yesus yang telah meninggal. Nah, sampai kedatangan Tuhan. Paulus mengatakan mereka akan hidup sampai Yesus sendiri turun dari sorga, dan mereka akan diangkat bersama-sama ke dalam kerajaan sorga, kemudian hidup selama-lamanya ini. Nah, apa yang dinubuatkan Paulus ini meleset, jauh tidak terjadi. Nah, angan-angan Paulus ini harus berakhir dengan kenyataan bahwa bahwa bukan Yesus yang menjemput Paulus, melainkan kalau kita lihat ya pedang Kaisar Nero yang memenggal leher Paulus, kan gitu.
Jadi di sini sebenarnya kalau kita tarik ini Paulus, tetapi dalam penulisan itu seakan-akan memfitnah Yesus kan kalau kita lihat di situ ya. Nah, padahal dia pun berkata bukan dari firman Tuhan. Jadi kalau mau tarik kepada Nabi Muhammad, sementara Nabi Muhammad apa yang dikatakannya itu dari Al-Quran itu bukan perkataan hawa nafsunya sendiri, tetapi dari perintah Tuhan pencipta langit dan bumi, sama seperti Yesus. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi entitas tertinggi yang memerintahkan aku untuk berkata-kata. Nah, gitu. Sementara Paulus berkata bukan dari firman Tuhan gitu loh. Kan gitu. Jadi kalau saya lihat dari sini ini tentang konspirasi Paulus ini yang memfitnah seorang utusan gitu loh. Jadi kalau dilihat ya, kalau ada penulisan ini memfitnah gitu loh. Karena di dalam Al-Quran memang jelas, Quran surat Al-Baqarah ayat 79, celakalah orang yang menulis Alkitab ini dengan tangan mereka sendiri dan berkata ini dari Tuhan pencipta langit dan bumi dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Wawailul lillazina yaktubuna kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Nah, inilah kalau saya lihat ya dari penulisan yang saya baca, kan ternyata memang penulisan tangan manusia ini sampai memang nggak bisa nyambung sampai hari kiamat gitu loh. Gitu sih kalau saya baca-baca ya dari Bible ini. Satu mengatakan misalnya tulisan Tuhan kok ada di manusia, padahal di kitab yang sebelum Yesus datang itu, di kitab para nabi juga di dalam perjanjian lama mengatakan tidak ada Tuhan di seluruh bumi. Kan gitu. Kok Tuhan ada di bumi? Satu mengatakan Tuhan itu ada di bumi. Satu mengatakan data juga mengatakan bumi tak mampu menampung Tuhan. Satu mengatakan Tuhan ada di dalam diri Yesus. Nah ini, padahal di situ dikatakan tidak ada Tuhan di seluruh bumi. Yang sama seperti pencipta langit dan bumi, kayak gitu sih. Lanjut Ustaz Bu. Masya Allah, iya saudaraku ya, Bang Dasidik, Masya Allah. Jadi memang ya begitulah, Al-Quran pun sudah sangat jelas menarasikan sambil menunggu otennya yang mau naik. Ada satu firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada hewan ternak. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Na'udzubillah summa na'udzubillah, saudaraku. Jadi bersyukurlah kita semua oleh Allah diberikan hidayah taufik, sehingga kata ulama tamamun ni'mati al-mautu 'alal iman. Paling sempurna nikmat itu adalah meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Maka pertahankanlah keimanan kita saudaraku sampai meninggal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati terkecuali dalam keadaan Islam saudaraku. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Lanjut ada Ustaz Arif ya. Assalamualaikum Ustaz Arif. Assalamualaikum Ustaz Arif.
Dioperang gitu. Iya. Wah ini Oten pada kemana ya? 1K Bang Sidik Mas nggak ada satupun ya. Ada di bawah teman mungkin mau naik mungkin masih ya. Oke host, nanti coba naikin satu host yang sediakan satu room kosong buat Oten. Saya izin pamit dulu ya. Ustaz Sugi semuanya guru-guru saya di sini, saya izin pamit. Nanti host nanti coba naikin Oten host, kasih kosong satu komal. Halo, assalamualaikum Bang Wijaya. Tes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih ada Share, Oten Mas. yang mau naik enggak? Enggak ada Oten pengen naik ini pun kabur, aduh parah. Jadi oke ya, kita bahas sedikit mengenai pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa bukan setiap yang masuk ke mulut yang najis, tetapi yang mereka yang keluar dari mulut dan dibuang ke jamban itulah yang menajiskan. Nah, di sini saya melihat kawan-kawan Kristen itu sering salah kaprah. Itu diartikan bahwa, aduh, tolong di mute dulu Bang. Itu diartikan bahwa Yesus itu menghalalkan babi. Kalau memang benar pemahaman para murid seperti pemahaman orang-orang Kristen sekarang, apakah setelah Yesus berkata demikian para murid makan babi? Apakah para murid itu makan binatang-binatang yang diharamkan? Tidak ada terdeteksi seperti itu. Bahkan kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 10 dari ayat 10 sampai ke ayat 15 ya, mungkin kalau tidak salah ya. Di situ Petrus itu melihat penglihatan ke atas, di mana di dalam penglihatannya itu dia melihat ada suatu benda ya berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Nah, ini jelas sekali bahwa ketika Petrus mendengar ucapan Yesus yang mengatakan bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan, melainkan yang keluar dari mulutnya dan dibuang ke jamban itu yang menajiskan. Berarti Petrus tidak memahami bahwa saat itu Yesus sedang menghalalkan babi. Tidak. Kalau pemahamannya Petrus seperti Kristen ketika Yesus berkata seperti itu, tentulah Petrus tidak akan menolak ketika disuruh makan babi, makan binatang-binatang yang diharamkan. Yang dia lihat di Kisah Para Rasul 10 ayat 10 sampai ayat ke-14. Apa kata Petrus di situ? Jelas sekali. Ya, tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram yang tidak tahir." Ya, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Apakah Petrus juga makan setelah tidak ada yang tadi di ayat ini, ayat 13 di mana tadi? Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Apakah Petrus percaya? Oh tidak, Petrus nggak pernah makan babi selamanya. Ya, jadi Yesus mengatakan itu konteksnya adalah tentang makan tidak cuci tangan. Jadi bukan sedang membahas halal haramnya makanan. Terima kasih. Masya Allah, Ustadz Sugi. Silahkan Oten-Oten yang di bawah yang